Pemakaman Bukit Daun terletak di pinggiran kota Bekasi, sebuah dataran rendah yang dipenuhi ilalang lebat, tempat makam-makam berjajar tidak teratur di bawah bayang-bayang senja yang remang. Rizky, pemuda berusia 26 tahun dengan kulit kecoklatan terbakar matahari dan jaket kumal berbau angin, berdiri diam di depan sebuah makam kecil bercat putih yang sudah kusam. Hari ini adalah hari peringatan wafat ibunya. Rizky sudah berlarian seharian di pangkalan ojek, mengumpulkan uang receh dari setiap perjalanan singkat untuk membeli satu sisir pisang dan sikat bunga krisan kuning untuk dibawa ke sini. Dia cepat-cepat mengusap keringat di dahinya, berbisik beberapa patah kata kepada ibunya yang sudah meninggal, lalu berniat berbalik pulang ketika kegelapan mulai menelan seluruh bukit yang sepi itu. Tiba-tiba dari arah jalan setapak berbatu yang menuju ke area pemakaman baru yang terbengkalai, seberkas cahaya lampu sorot menyilaukan merobek keheningan malam. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan masuk. Suara mesinnya halus namun penuh kesan sembunyi-sembunyi, sangat berbeda dengan truk-truk pengangkut material yang biasa lewat berisik di siang hari. Naluri bertahan hidup seseorang yang sudah berjuang di jalanan sejak kecil bangkit kuat dalam diri Rizky. Di tempat angker penuh masalah narkoba seperti ini, pada jam seperti ini, orang baik-baik tidak mungkin membawa mobil mewah ke sini. Mengira itu pencuri makam atau gangster yang saling membunuh, Rizky buru-buru menyembunyikan Honda Supra tuanya jauh ke dalam semak berduri yang lebat, menahan napas sambil mengamati. Dari posisinya, dia bisa melihat jelas semua yang terjadi di tanah lapang yang berjarak kurang dari 50 meter, tempat yang baru saja digali berantakan oleh ekskavator kemarin. Pintu mobil terbuka, yang turun pertama adalah seorang pria parubaya bertubuh gempal, mengenakan jas hitam mahal namun wajahnya basah keringat, matanya melirik gelisah ke sekeliling seolah ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya seorang wanita berpakaian modis, memakai kacamata hitam pekat meski langit sudah gelap gulita, penampilannya angkuh namun gerakannya terburu-buru dan kasar. Itu adalah Hendra dan Sinta. Mereka tidak bicara, hanya saling memberi isyarat dengan anggukan kepala penuh ketegangan lalu bersama-sama membuka bagasi mobil. Yang mereka keluarkan bukan koper uang atau barang terlarang, melainkan sebuah karung goni berukuran besar. Karung itu menggelembung, berat, dan yang paling mengerikan adalah karung itu bergerak-gerak. Rizky membelalak, jantungnya berdebar kencang di dalam dada. Aliran dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya, bukan dinginnya udara malam, melainkan dinginnya ketakutan luar biasa ketika menyaksikan kejahatan terjadi tepat di depan matanya. Di dalam karung itu pasti ada manusia. Suara pria itu mendesis melalui celah giginya, suaranya gemetar namun penuh kekejaman menggema di ruang yang sunyi. Cepat sedikit, jangan berdiri membetulkan rok dan baju saja. Kamu mau besok dia sadar lalu mencoret namaku dari surat wasiat tidak? Wanita itu mencibir sambil menyeret karung ke arah lubang tanah yang baru digali, merengek dengan suara sengau. Abang bicara seolah aku mau saja melakukan ini. Sudah kubilang sewa orang lain biar beres, abang terus saja pelit takut ketahuan. Sekarang aku harus mengubur mayat, sepatu branded baruku jadi kotor semua. Obat biusnya abang kasih cukup dosisnya tidak? Kalau dia bangun dan berteriak, kita semua mati. Aku kasih 3 kali lipat dosis normal. Gajah pun pasti tidur, apalagi nenek tua yang sudah mau masuk liang lahat. Pria itu terengah-engah sambil menghempaskan karung ke dalam lubang tanah. Bunyi gedebuk kering terdengar membuat Rizky bergidik. Di bawah cahaya lampu sorot mobil yang kekuningan, Rizky melihat jelas karung itu bergerak lemah untuk terakhir kalinya lalu diam. Mereka sama sekali tidak ragu atau gemetar seperti orang yang baru pertama kali berbuat jahat, melainkan bertindak tegas dan dingin seolah sedang membuang sampah yang merepotkan. Pria itu mengayunkan sekop, menimba tanah untuk segera menutupi karung. Setiap sekop tanah hitam pekat dijatuhkan, mengubur kehidupan yang sedang sekarat di bawahnya. Di dalam semak, kedua tangan Rizky gemetar hebat. Akal sehat menyuruhnya segera lari, meninggalkan tempat ini sebelum ketahuan dan dibunuh untuk membungkam saksi. Namun hati nuraninya sebagai manusia dan kenangan akan ibunya yang baik hati yang seumur hidup mengajarinya untuk hidup dengan kebaikan menahan langkahnya. Dia tidak bisa membiarkan nyawa seseorang mati sia-sia seperti ini. Tapi kalau menyerang sekarang, sama saja bunuh diri. Pria itu bertubuh besar dan memegang sekop, sedangkan Rizky hanya punya 2 tangan kosong dan tubuh kurus karena kurang makan. Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia merogoh saku celananya,
Mengeluarkan ponsel layar sentuh tua, layarnya sudah retak 3 garis. Harta paling berharga yang dia gunakan untuk menjalankan ojek online saat sepi penumpang langsung. Dengan tangan gemetar dia menekan tombol rekam video, mematikan flash, hati-hati mengarahkan lensa melalui celah dedaunan. Meski gambarnya kabur dalam kegelapan malam, namun suara percakapan kejam pasangan itu terekam dengan jelas. Tutup seadanya saja, tutup terlalu rapi nanti kita pulang terlambat, para pengacara curiga. Wanita itu mendesak, kakinya menginjak-injak tanah yang baru ditutup untuk memadatkannya. Besok kita menangis sekeras-kerasnya, bilang ibu pergi jalan-jalan lalu hilang. Setelah hari pengumuman surat wasiat lewat, kita sudah menguasai hak kendali perusahaan, nenek tua ini mau hidup lagi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tutup mulutmu sekarang, pria itu membentak, melempar sekop ke bagasi mobil dengan bunyi nyaring yang memekakkan telinga. Ayo pergi, di sini aku merasa merinding. Mobil itu mematikan lampu, berputar terburu-buru lalu melesat pergi seperti dikejar hantu, meninggalkan kepulan debu tebal dan keheningan mencekam di pemakaman. Begitu cahaya lampu belakang merah mobil itu menghilang di tikungan, Rizky melompat keluar dari semak seperti anak panah. Dia melempar sandalnya yang sudah tipis solnya, berlari tanpa alas kaki di atas tanah penuh kerikil tajam dan duri menuju lubang tanah yang baru ditutup. Tanpa cangkul, tanpa sekop, Rizky berlutut, menggunakan 10 jari tangannya yang telanjang untuk mencakar. Batu tajam mengiris dagingnya, kukunya patah berdarah perih. Namun Rizky tidak merasakan apa-apa selain ketakutan bahwa dia akan terlambat 1 detik. Bertahanlah, bertahanlah, jangan mati, tolong jangan mati. Rizky bergumam seperti orang gila, air mata bercampur keringat mengalir di pipinya. Lapisan tanah di atasnya tidak terlalu tebal karena mereka mengerjakannya sembarangan. Hanya setelah beberapa menit mencakar dengan gila-gilaan, tangan Rizky menyentuh kain kasar karung goni. Dia girang, mengerahkan seluruh tenaga menarik karung keluar dari lubang, tapi terlalu berat untuk kekuatannya. Tidak ada cara lain, dia mencabut pisau cutter kecil yang selalu dibawanya untuk memotong tali pengikat barang, menyayat garis panjang di sepanjang badan karung. Karung terbuka. Di bawah cahaya bulan samar yang baru muncul dari balik awan hitam, sebuah wajah keriput pucat pasi terlihat. Itu seorang nenek berambut putih, mulutnya ditutup lakban berlapis-lapis, kedua tangannya diikat ke belakang. Dadanya diam tak bergerak sedikit pun. Rizky panik. Dia buru-buru merobek lakban di mulut nenek. Itu, mendekatkan telinganya ke hidung untuk memeriksa napas. Tidak ada apa-apa, hening total. Ya Allah, Nek! Rizky berteriak putus asa. Tanpa berpikir panjang, Rizky mengingat pengetahuan pertolongan pertama yang pernah dia pelajari dari internet. Dia meletakkan kedua tangannya di dada kurus nenek itu, mulai menekan kuat dan teratur. 1, 2, 3, 4, keringat menetes ke wajah korban yang tak bergerak. Dia membungkuk meniupkan udara ke mulut nenek lalu melanjutkan menekan jantung. Waktu seolah berhenti, setiap detik terasa sepanjang abad. Di sekitarnya suara serangga berbunyi nyaring seperti mengejek usaha sia-sia pemuda miskin itu. Menit ketiga berlalu, tangan Rizky sudah lelah luar biasa namun dia tidak berhenti. Bangunlah Nek, saya mohon, nenek tidak boleh mati sia-sia begini. Tiba-tiba, kejang kuat melewati tubuh nenek itu. Dia batuk-batuk, hembusan kuat keluar dari paru-parunya membawa tanah dan pasir. Nenek itu menarik napas dalam-dalam, suara tarikan udara terdengar seperti kain robek, lalu mulai terengah-engah dengan dada naik turun hebat. Rizky terjatuh ke belakang, menghembuskan napas lega. Dia menangis sekaligus tertawa, hidup, hidup. Tapi kegembiraan belum lama berlangsung ketika kekhawatiran datang lagi. Nenek itu meski sudah bernapas namun masih koma, mungkin karena efek obat bius yang terlalu kuat. Sekarang harus bagaimana? Membawanya ke rumah sakit? Tidak bisa. Orang-orang itu mengendarai mobil mewah, menyebut tentang perusahaan dan surat wasiat, pasti orang kaya berkuasa. Kalau sekarang dia membawa nenek ini ke rumah sakit umum, bagaimana kalau mereka menyuruh orang menggeledah semua rumah sakit di sekitar sini? Mereka berani mengubur hidup-hidup ibu kandung sendiri, apa yang tidak berani mereka lakukan untuk membungkam saksi? Nyawa nenek ini dan nyawanya sendiri akan seperti ikan di atas talenan. Rizky melihat sekeliling, kegelapan masih menyelimuti. Dia memutuskan harus membawa nenek ini ke kamar kosnya dulu.
Tempat itu memang kumuh dan lembab, terletak jauh di dalam gang berliku di perkampungan buruh miskin, tapi justru tempat paling aman saat ini. Di sana sempit dan padat, orang dari mana-mana berkumpul, tidak ada yang peduli siapa adalah siapa, mudah untuk bersembunyi. Tapi bagaimana cara membawa orang yang pingsan di atas motor butut ini tanpa menarik perhatian? Rizky berlari ke semak bambu, menarik motornya keluar. Dia membuka bagasi, mengeluarkan jas hujan warna biru tua yang sudah usang dan beberapa tali karet pengikat barang. Dia kembali ke tempat nenek itu, dengan susah payah menggendong nenek di punggungnya. Tubuh nenek itu memang kurus namun saat pingsan terasa sangat berat. Rizky mendudukkan nenek di jok belakang, menggunakan tali karet mengikat erat tubuh nenek ke punggungnya, menyilang di dada agar nenek tidak jatuh. Kemudian dia menutupi keduanya dengan jas hujan rapat-rapat, hanya menyisakan sedikit celah di bagian wajah nenek agar bisa bernapas. Dilihat dari jauh, Rizky seperti seseorang yang membawa barang besar dan bongkahan di malam hari. Pemandangan yang sangat biasa bagi para pekerja di kota industri ini. Rizky menyalakan mesin, suara knalpot berbunyi berisik memecah keheningan. Dia menarik gas, motor melompat maju meninggalkan pemakaman. Sepanjang perjalanan 15 km dari pemakaman ke kampung dermaga kayu, saraf Rizky tegang seperti senar gitar. Setiap kali ada cahaya lampu sorot mobil menyorot dari belakang, jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi punggung bajunya. Dia takut itu mobil Hendra yang kembali memeriksa. Dia takut polisi lalu lintas meniup peluit memeriksa, tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang bungkusan di belakangnya. Dia takut nenek itu akan berhenti bernapas di tengah jalan. Rizky tidak berani lewat jalan besar yang terang. Dia terus menelusuri jalan pintas, ganggang sempit yang hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Jalan tanah, lubang besar dan kecil mengguncang hebat. Setiap guncangan membuat Rizky menggertakkan gigi, berusaha menjaga setir tetap stabil dan punggung tetap tegak agar nenek di belakang tidak terbentur. Sampai di perkampungan kos di tepi sungai ketika jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 9 malam. Perkampungan kos yang kumuh tampak dengan deretan rumah berlantai 1 beratap seng rendah, dinding kapur mengelupas. Suara televisi, suara pertengkaran suami istri tetangga, suara tangisan bayi, bau got menguar menyengat. Semuanya menciptakan pemandangan kacau namun saat ini justru membuat Rizky merasa tenang luar biasa. Ini adalah dunianya, tempat orang-orang senasib saling melindungi, tempat mata-mata orang kaya tidak pernah melirik. Rizky mematikan mesin dari ujung gang, menuntun motor pelan-pelan agar tidak berisik. Dia melewati pot-pot tanaman pecah, jemuran pakaian yang bersilangan, menuju kamar kos di ujung deretan yang terletak di pinggir sungai dengan angin berhembus kencang. Membuka gembok berkarat, dia dengan cepat memasukkan motor ke dalam lalu menutup pintu rapat-rapat, mengunci dengan hati-hati. Saat itulah dia berani bernapas lega, kaki tangannya lemas terjatuh di lantai ubin yang dingin. Kamar kos itu luasnya tidak sampai 15 meter persegi, hanya ada tempat tidur besi tua, kompor gas mini di lantai dan tumpukan mie instan berserakan. Rizky dengan hati-hati melepas tali pengikat, membaringkan nenek di tempat tidur. Di bawah cahaya lampu neon redup yang berkedip, pakaian sutra dan beludru yang penuh tanah dan pasir milik nenek itu terlihat sangat tidak pada tempatnya di ruangan miskin ini. Seperti benda asing yang jatuh dari planet lain, pertanda badai yang akan segera menghantam kehidupan tenang pemuda ini. Rizky mengambil handuk basah membersihkan lumpur di wajah nenek. Wajah nenek itu saat tidur terlihat lembut namun tetap memancarkan aura berwibawa dan berkuasa yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, pandangan matanya tertuju pada tangan kurus nenek itu. Di jari manis ada sebuah cincin giok hijau berkilau, jenis batu mulia langka yang hanya pernah dia lihat di televisi. Sebenarnya siapa nenek ini? Mengapa anak-anaknya begitu tega mengubur hidup-hidup ibunya sendiri? Rizky bertanya dalam hati, perasaan iba tak terbatas memenuhi dadanya. Nenek itu bergerak sedikit, kelopak matanya bergetar lalu perlahan terbuka. Mata nenek yang keruh menatap kosong ke sekeliling. Dia belum menyadari di mana dirinya berada, hanya melihat langit-langit yang penuh noda air hujan dan sarang laba-laba. Lalu pandangannya bergerak ke arah lemari kayu lapuk di sudut ruangan, di atas lemari, di bawah cahaya merah redup lampu kenangan adalah foto almarhum seorang wanita muda yang tersenyum lembut. Mata nenek itu tiba-tiba membelalak lebar, pupilnya menyusut. Dia berusaha bangkit,
Mulutnya terbata-bata ingin mengatakan sesuatu, tangan gemetar terulur ke arah foto itu. Namun pusing menyerang, tenaga habis membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya terkulai dan dia kembali tenggelam dalam koma yang dalam, membawa keterkejutan yang belum sempat terucap. Rizky buru-buru menopangnya, menyelimuti dengan selimut tipis satu-satunya miliknya ke tubuh nenek yang asing itu. Di luar, hujan deras mulai turun. Suara hujan mengetuk atap seng berdentum-dentum seolah ingin meredam helaan napas penuh kekhawatiran pemuda itu di malam yang gelap gulita. Cahaya pagi yang lemah menyelinap melalui celah papan kayu lapuk yang menutupi jendela, menyorot langsung ke mata Bu Ratna membuatnya terbangun. Sakit kepala seperti dipukul palu langsung menyerang, mengingatkannya pada mimpi buruk mengerikan semalam. Tapi tidak, itu bukan mimpi. Bau lembab khas kamar kos yang sempit, bau obat antiseptik murah yang samar, dan suara kipas angin berderit di atas kepala menariknya kembali ke kenyataan pahit. Dia masih hidup. Bu Ratna berbaring diam tak bergerak, membuka sedikit matanya mengamati sekeliling dengan naluri waspada seorang wanita yang sudah berjuang lebih dari 40 tahun di dunia bisnis yang kejam. Di mana ini? Mengapa dia di sini? Kenangan terakhir yang tersisa adalah wajah dingin putra sulungnya dan senyum menyeringai menantunya saat mereka menutup bagasi mobil. Mereka telah menguburnya, mengubur hidup-hidup di pemakaman sepi untuk merebut kursi komisaris utama PT Transportasi Selatan Jaya. Lalu dia melihat pemuda itu yang tidur meringkuk di lantai dingin, tanpa selimut tanpa bantal, menyerahkan satu-satunya tempat tidur untuknya. Itu Rizky. Dia samar-samar mengingat perasaan digendong di punggung seseorang, kehangatan dari punggung kurus itu yang menghangatkannya dalam hujan dingin yang menusuk tulang. Namun kecurigaan, penyakit profesional orang-orang yang berdiri di puncak kekuasaan, langsung bangkit. Apakah anak ini benar-benar orang baik atau dia komplotan putranya, menyelamatkannya untuk memeras uang, atau lebih buruk lagi menawannya sambil menunggu perintah untuk membunuh? Saat Bu Ratna masih bergulat dengan pikirannya, Rizky bergerak dan terbangun. Melihat nenek itu sudah membuka mata, dia buru-buru melompat bangun, wajahnya menunjukkan kegembiraan namun juga penuh kekhawatiran. Nenek sudah sadar? Nenek merasa bagaimana? Masih sakit di mana tidak? Rizky bertanya bertubi-tubi, tangan kakinya canggung tidak tahu harus berbuat apa dulu. Bu Ratna menatap dalam-dalam ke mata Rizky. Mata pemuda ini jernih, ada garis kesusahan namun tulus, tidak seperti mata licik para penjahat. Namun keamanan tetap yang utama. Dia memutuskan harus menyamar. Jika musuh tahu dia masih sadar dan waras, mereka tidak akan membiarkannya tenang. Cara terbaik untuk mengamati dan mempertahankan nyawa saat ini adalah menjadi orang cacat yang tidak berbahaya. Bu Ratna mulai berakting. Dia membuat tatapannya menjadi kosong tak bernyawa, mulut terbata-bata mengeluarkan suara tidak jelas, tangan kaki gemetar tidak terkendali. Ketika Rizky mengulurkan tangan hendak membantunya duduk, dia pura-pura ketakutan, meringkuk ke sudut dinding, menjerit-jerit memekakkan telinga seperti orang gila yang takut pada orang asing. Nenek, jangan takut, saya Rizky, saya yang menyelamatkan nenek di tanah lapang tadi malam. Saya tidak menyakiti nenek. Rizky kebingungan, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi memberi isyarat menyerah, suaranya lembut seperti membujuk anak kecil. Melihat nenek itu masih meringkuk gemetar, Rizky menghela napas, berbalik ke kompor gas mini yang sudah tua. Dia mengendok semangkuk bubur putih encer, hanya ada beberapa helai daun bawang layu, lalu dengan hati-hati membawanya mendekati tempat tidur. Dia meniup-niup agar agak dingin, menyuapkan sesendok ke depan mulut nenek dengan sabar. Nenek makan sedikit bubur biar hangat. Saya tidak punya uang beli daging, nenek makan dulu bubur putih ya, makan supaya kuat lagi. Bu Ratna melihat sendok bubur itu, perut lapar melilit namun akal sehatnya masih menahannya. Bagaimana kalau dalam bubur ada obat tidur? Bagaimana kalau dia mau membius supaya dia tidur lagi lalu menjual organ tubuhnya? Tapi melihat wajah kotor, mata berkantung hitam karena kurang tidur dari pemuda itu, dan juga cara dia menelan ludah saat aroma bubur menguar, dia bertaruh sekali ini. Dia membuka mulut gemetar menerima sesendok bubur. Buburnya hambar, nasinya terlalu lunak karena dimasak terlalu lama. Tapi bagi dia saat ini, rasanya lebih enak dari sarang burung walet atau sup sirip hiu manapun yang pernah dia makan. Saat Rizky sedang menyuapi bubur sendok demi sendok kepada nenek gila itu,
Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu keras seolah mau menghancurkan pintu kayu yang rapuh itu, disertai teriakan nyaring seorang wanita parubaya. Rizky, buka pintu, kamu sembunyi di dalam, aku tahu semua. Buka pintu cepat. Rizky terlonjak kaget hampir menumpahkan semangkuk bubur. Wajahnya pucat pasi, dia buru-buru meletakkan mangkuk bubur di lantai, memberi isyarat kepada Bu Ratna untuk diam. Nenek duduk tenang di sini ya. Jangan bersuara. Ibu kos datang menagih uang. Rizky membuka pintu sedikit, menyelinap keluar, menutup rapat-rapat agar orang di luar tidak melihat ke dalam. Di luar adalah ibu kos yang gemuk, tangan berkacak pinggang, wajah garang penuh amarah. Iya Bu Tini, ada apa pagi-pagi begini? Rizky berkata pelan dengan kepala tertunduk. Kamu jangan, iya Bu, dengan aku. 2 bulan sudah, 2 bulan uang sewa, uang listrik, uang air. Kamu mau tinggal gratis atau bagaimana? Hari ini tidak bayar lunas, kemasi barang pergi dari sini. Aku kasih orang lain sewa. Ibu kos itu menunjuk-nunjuk, jarinya menuding langsung ke dahi Rizky. Bu Tini, kasihan saya, beri waktu beberapa hari lagi. Belakangan ini ojek sepi sekali, motor rusak terus. Saya kumpulkan semua uang untuk perbaiki motor. Saya janji selesai antar penumpang hari ini, saya akan kumpulkan bayar dulu 1 bulan untuk Bu Tini. Suara Rizky gemetar. Sikap membungkuknya seperti orang miskin yang tertindas uang, sangat menyedihkan. Janji dengan temu aku sudah dengar sampai bosan. Aku kasih batas waktu malam ini. Malam ini tidak ada uang, jangan salahkan ibu, ini kejam. Ibu kos mendengus kesal, berbalik pergi, tidak lupa menendang ember dan baskom di lorong untuk melampiaskan kekesalan. Di dalam kamar, Bu Ratna mendengar jelas setiap kata. Dia meraba lapisan kain di bagian dalam jaket kotornya. Di sana, dijahit tersembunyi, ada tumpukan uang dolar Amerika pecahan besar yang selalu dia bawa untuk jaga-jaga. Hanya dengan mengeluarkan 1 lembar saja, dia bisa membeli seluruh deretan kos bobrok ini, apalagi hanya membayar sewa untuk anak ini. Dia sudah berniat mengeluarkannya untuk diberikan kepada Rizky agar dia tidak dipermalukan orang. Tapi tangannya terhenti. Tidak bisa. Jika sekarang dia mengeluarkan lembaran 100 dolar, identitasnya akan terbongkar. Bagaimana mungkin nenek tua gelandangan gila punya mata uang asing? Rizky akan curiga dan berita tentang nenek pengemis punya dolar akan menyebar ke seluruh perkampungan kos yang banyak gosip ini, cepat atau lambat akan sampai ke telinga dan mata putranya. Dia terpaksa menarik tangannya, menahan helaan napas, hati berat mendengar langkah kaki berat dan lelah Rizky masuk ke kamar. Rizky berusaha tersenyum meski senyumnya miring seperti mau menangis. Tidak apa-apa Nek, ibu kos agak pemarah sedikit saja tapi sebenarnya baik hati. Nenek makan lagi supaya hangat. Pada saat yang sama, di sebuah villa mewah nan megah terbaik di Bekasi, suasananya justru suram dan dingin, sangat bertolak belakang dengan tampilan luar yang glamor. Hendra duduk di ruang tamu yang luas, tangan memegang gelas minuman keras, menenggak seperti minum air putih, namun alkohol tidak bisa meredakan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Pagi-pagi tadi, dia sudah diam-diam kembali ke pemakaman Bukit Daun untuk memeriksa. Lubang tanah menganga, tidak ada mayat, tidak ada karung, hanya ada bekas cakar-cakaran berantakan dan jejak kaki manusia tercetak jelas di tanah liat. Ibunya belum mati, dan dia sudah menghilang. Sialan, sialan. Hendra melempar keras gelas ke dinding, pecahan kaca berhamburan. Sinta turun dari lantai atas, wajah pucat pasi tanpa setetes darah, suaranya serak karena panik. Bagaimana? Ketemu sesuatu tidak, Bang? Atau jangan-jangan hantu yang sembunyikan? Hantu apa? Ada orang yang menyelamatkan nenek tua itu. Hendra mengaum, matanya merah penuh urat darah. Bekasnya masih baru. Pasti tadi malam, begitu. Kita pergi. Aku sudah bilang kamu tutup tanahnya yang rapat. Kamu terus saja takut kotor. Terus sekarang bagaimana, Bang? Besok sudah rapat umum pemegang saham. Kalau nenek tua itu muncul, Sinta gemetar berpegangan erat pada pegangan tangga. Bayangan kehilangan semua harta dan masuk penjara tergambar jelas di depan mata. Tutup mulut. Harus dicari sebelum dia menampakkan diri. Hendra mengeluarkan ponsel, menelepon anak buah kepercayaannya bernama Joko Parut. Joko,
Kamu suruh anak buah geledah semua puskesmas, rumah sakit swasta, klinik gelap di sekitar area pemakaman Bukit Daun. Cari nenek tua yang terluka, pergi bersama siapa, ada petunjuk langsung lapor aku. Ingat baik-baik, tutup mulut rapat-rapat, ketemu langsung bereskan bersih. Dia menutup telepon, berjalan mondar-mandir di ruangan. Dia juga sudah menyuruh orang mengambil rekaman kamera keamanan di sepanjang jalan raya dekat pemakaman. Tapi tadi malam hujan deras, kamera terkena air kabur, ditambah jalan gelap. Mereka hanya melihat samar-samar bayangan motor melintas cepat, tidak bisa mengenali plat nomor atau wajah orang. Keberuntungan Rizky tadi malam tanpa sengaja menjadi tirai pelindung sempurna bagi nenek dan cucu dari taring musuh. Tapi tirai itu begitu tipis hingga bisa robek kapan saja. Kembali ke perkampungan kos, setelah memberi Bu Ratna makan dan minum obat penurun panas, Rizky bersiap pergi bekerja. Dia tidak berani meninggalkan nenek di rumah sendirian tanpa mengunci pintu, takut nenek berkeliaran atau orang asing masuk. Dia berpesan dengan teliti, "Nenek di rumah yang baik ya, saya kunci pintu dari luar biar aman. Saya antar beberapa penumpang cari uang beli makan siang, sebentar saya pulang." Bu Ratna mengangguk, mata masih menatap kosong ke langit-langit namun dalam hati diam-diam berterima kasih atas perhatian pemuda asing ini. Rizky menuntun motornya keluar gang, memulai hari mencari nafkah. Terik matahari Bekasi seperti api menyala di atas aspal jalan. Rizky memarkir motor di sudut perempatan yang biasa, tempat para bapak ojek tradisional berkumpul menunggu penumpang. Ponselnya sudah tua, baterai boros jadi dia tidak berani terus-menerus menyalakan aplikasi Gojek, kebanyakan masih mengandalkan penumpang langsung. Menjelang siang, seorang pria berpakaian formal keluar dari gedung perkantoran berkaca, melambaikan tangan memanggil ojek. Melihat penampilan mewahnya, beberapa bapak ojek lain segan tidak berani menjemput karena motor mereka sudah tua. Rizky karena sedang sangat butuh uang nekat menghampiri. "Bapak mau kemana? Saya antar." Pria itu melirik Honda Supra yang catnya mengelupas, jok robek berlubang-lubang sampai busanya kelihatan, milik Rizky dengan tatapan meremehkan. Dia mengernyit menutup hidung seolah mencium bau busuk dari Rizky. "Motor kuno model apa ini jelek sekali? Kamu tidak punya uang cuci motor ya?" "Iya Pak, motor saya agak tua tapi mesinnya halus. Saya bawanya hati-hati Pak." Rizky tersenyum kecut, berusaha menahan harga diri. "Sudahlah ikut saja, aku sedang buru-buru. Antar aku ke kawasan industri Jababeka, bawa yang benar, kalau mengotori jasku, kamu jual motor juga tidak cukup bayar." Sepanjang perjalanan, penumpang itu terus mengomel dan memaki setiap kali motor melewati lubang jalan. Dia menyuruh Rizky jalan cepat tapi ketika Rizky menambah gas dia malah berteriak bilang ugal-ugalan. Sampai di tujuan, Argo menunjukkan Rp50.000, penumpang itu mengeluarkan uang Rp500.000. Rizky canggung merogoh saku mencari uang kembalian tapi tidak cukup. Dasar orang kampung, uang receh beberapa ratus ribu saja tidak punya, sok-sokan mau kerja. Penumpang itu memaki lalu melempar selembar Rp50.000 ke tanah yang penuh debu. "Ambil itu, pergi sana. Tidak usah kembalian." Rizky terdiam membeku. Dia menatap uang yang tergeletak di tanah, di samping sepatu mengkilap pria itu. Harga diri seorang pemuda dewasa membuncah. Dia ingin melempar balik uang itu ke muka orang itu. Tapi bayangan nenek tua yang meringkuk di rumah, bayangan ibu kos yang garang muncul di benaknya. Dia menggigit bibir sampai berdarah, membungkuk memungut uang yang penuh debu dari tanah, membersihkannya dengan hati-hati lalu menyimpan di saku. "Terima kasih Pak." Rizky berkata dengan suara parau lalu memutar motor pergi, meninggalkan suara tawa mengejek di belakangnya. Dia rela menelan penghinaan, menjual harga dirinya untuk menukar kehidupan bagi dirinya sendiri dan nenek asing itu. Sore hari, Rizky pulang ke kamar kos dengan membawa 1 bakpao hangat dan 1 bungkus mie instan. Itu semua yang bisa dia beli setelah seharian berjuang keras. Sampai di kamar, melihat Bu Ratna masih duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur dengan aman dan tenang, semua kelelahan dan kekesalan dalam hati Rizky seolah lenyap. Dia dengan gembira memamerkan, "Nenek, hari ini saya dapat rezeki, beli bakpao isi daging telur puyuh enak sekali nih. Nenek makan selagi hangat." Dia mengupas bakpao putih bersih yang harum aroma tepung dan daging kukus, memberikannya kepada Bu Ratna.
Sementara dirinya sendiri, dia merobek bungkus mie instan mentah, menaburkan bumbu di atasnya lalu mematahkan mie dan mengunyahnya dengan suara kriuk-kriuk sambil minum air putih. Bu Ratna memegang bakpao hangat di tangan, menatap pemuda yang sedang makan mie instan mentah dengan lahapnya. Perasaan getir naik dalam hatinya. Dia, seorang miliarder pemilik triliunan, makan makanan mewah tidak kekurangan apapun, sekarang justru menerima sedekah dari anak miskin melarat yang makan mie mentah untuk menyisihkan bakpao untuknya. Dia memutuskan untuk menguji ketulusan Rizky sekali lagi, apakah kebaikan ini memang sifat aslinya atau hanya sandiwara untuk mendapat belas kasihan supaya bisa minta uang nantinya. Ketika Rizky sedang mengangkat gelas air untuk minum, Bu Ratna pura-pura kejang ringan, tangannya mengibas keras menjatuhkan gelas air dan menghempaskan bungkus mie instan yang sedang dimakan Rizky ke lantai. Remah-remah mie berhamburan ke seluruh lantai kotor, air menggenang membasahi tempat tidur. Rizky terkejut menatap makan malamnya yang satu-satunya hancur berantakan di lantai. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Bu Ratna menahan napas mengamati, menunggu ledakan amarah. Siapapun dalam kondisi sangat kekurangan seperti Rizky, makanannya dihempaskan saat sedang kelaparan, pasti akan marah besar. Dia sudah siap mental untuk mendengar makian. Tapi tidak, Rizky hanya menghela napas. Helaan napas pasrah namun tanpa sedikit pun keluhan. Dia diam-diam membungkuk memungut setiap remah mie basah membuangnya ke tempat sampah, lalu mengambil kain pel mengeringkan genangan air. Dia mendongak melihat Bu Ratna yang sedang menatapnya dengan raut takut-takut pura-pura. Dia tersenyum lembut, suaranya hangat luar biasa. Tidak apa-apa, Nek, tidak sengaja saja. Saya juga sudah kenyang kok, tidak makan lagi juga tidak masalah. Nenek jangan takut. Saya tidak marah. Lalu dia mendekat membetulkan selimut untuk nenek, matanya menatap jauh dengan kesedihan. Dulu waktu ibu saya sakit parah, tangan kakinya juga gemetar persis seperti nenek. Setiap kali ibu memecahkan piring mangkuk, ibu selalu menangis minta maaf. Nenek membuat saya teringat ibu. Kalimat sederhana itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati baja Bu Ratna. Lapisan es kecurigaan yang susah payah dia bangun selama ini tiba-tiba retak. Dia menatap pemuda di hadapannya, melihat di mata itu kesepian yang sangat dalam namun juga penuh kasih sayang. Dia menyadari kebaikan Rizky bukan sandiwara. Itu berasal dari jiwa yang sudah menanggung terlalu banyak luka namun tetap memilih hidup dengan baik. Tenggorokan nenek tercekat. Dia ingin mengulurkan tangan mengusap kepala pemuda itu, ingin mengucapkan terima kasih, namun peran orang gila memaksanya duduk diam seperti patung batu. Di luar, malam kembali turun menyelimuti perkampungan kos yang miskin dengan kegelapan pekat. Namun di dalam kamar kecil itu, sebuah ikatan tak kasat mata yang rapuh namun hangat sudah mulai tumbuh di antara dua manusia dari dua dunia yang sama sekali berbeda, pertanda badai dan juga keajaiban yang akan segera dimulai. Malam itu hujan turun sangat deras. Hujan malam di wilayah Bekasi biasanya panjang dan lebat, menghantam atap seng berkarat deretan kos dengan suara gemuruh yang seolah mau merobek gendang telinga. Rizky sudah tertidur lelap setelah seharian bekerja keras, napasnya teratur. Wajahnya saat tidur melepaskan garis-garis kesusahan sehari-hari, terlihat lembut dan polos seperti anak kecil. Bu Ratna masih terjaga. Dia berbaring meringkuk dalam selimut tipis, mendengarkan suara hujan dan dengkuran halus pemuda asing itu, hatinya kacau balau dengan ratusan pikiran. Rasa aman sementara ini tidak bisa mengusir kekhawatiran tentang orang-orang yang sedang memburunya di luar sana. Tiba-tiba setetes air dingin menetes tepat di dahi Bu Ratna membuatnya tersentak. Dia melihat ke langit-langit, di mana lembaran seng tua sudah berkarat, air hujan mulai merembes masuk menetes ke lantai. Tempat bocor itu tepat di atas lemari kayu lapuk tempat Rizky meletakkan foto kenangan ibunya. Air hujan dengan cepat meluas, mengancam membasahi foto almarhum dan barang-barang di atasnya. Melihat itu, Bu Ratna lupa bahwa dia sedang berpura-pura gila, buru-buru bangkit. Dia berniat membangunkan Rizky namun takut mengganggu tidur langka pemuda itu, jadi dia sendiri yang menyeret beberapa ember dan baskom untuk menampung air. Suara berisik membangunkan Rizky. Melihat nenek tua itu sedang sibuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi tempat kenangan ibunya, Rizky panik berlari menghampiri. Nenek sedang apa? Sudah basah semua? Rizky menarik nenek menjauh,
Buru-buru mengambil jas hujan tua menutupi atas lemari lalu memindahkan barang-barang ke sudut yang lebih kering. Saat menggeser lemari kayu yang goyah, sebuah kotak kaleng berkarat, jenis kotak biskuit dari tahun 90-an yang biasa dipakai keluarga miskin untuk menyimpan jarum benang atau dokumen penting, terguncang kuat dan jatuh ke lantai. Tutupnya terbuka, barang-barang kecil di dalamnya berhamburan ke lantai yang basah. Rizky meringis buru-buru membungkuk memungut. Itu adalah kenang-kenangan paling berharga yang ditinggalkan ibunya. Sebuah kartu keluarga tua yang sudah rusak, beberapa lembar fotokopi akta kelahiran, dan sebuah foto hitam putih yang sudah menguning namun dilaminasi dengan hati-hati. Bu Ratna juga membungkuk hendak membantu memungut. Tangan keriputnya menyentuh foto itu bersamaan dengan Rizky. Matanya tanpa sengaja melirik orang dalam foto di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Rizky hendak merebut foto itu kembali namun tangan nenek tua itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya begitu kuat sampai dia kesakitan. Dia mendongak hendak menyuruh nenek melepaskan namun membeku melihat ekspresi di wajah nenek. Mata Bu Ratna membelalak lebar, menatap foto itu seperti melihat hantu. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia tidak lagi terlihat linglung dan bodoh seperti orang gila, melainkan terkejut dan kesakitan luar biasa. Dalam foto itu seorang wanita muda berwajah cantik namun penuh kesedihan sedang menggendong bayi berdiri di depan gerbang sebuah villa besar. Namun yang membuat Bu Ratna membeku bukan wajah itu, melainkan kalung yang dikenakan wanita itu. Sebuah kalung perak tipis dengan liontin giok hijau bermotif merak yang mengembangkan sayap, diukir dengan sangat halus. Itu adalah pusaka turun-temurun keluarga Wijaya, barang yang tidak pernah lepas dari badan, yang dengan tangan sendiri dia kalungkan kepada putri bungsunya bernama Ayu pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Dan kalung itulah yang dibawa Ayu pergi dari rumah pada malam badai 27 tahun lalu. Ketika dia dalam kemarahan membabi buta karena mendengar fitnah putra sulungnya, dengan kejam mengusir putrinya yang sedang hamil keluar rumah dengan tuduhan mencuri uang perusahaan. Ayu, ini Ayu? Suara Bu Ratna tercekat, pecah, menghancurkan keheningan malam hujan. Rizky terkejut menatap nenek tua itu. Bagaimana nenek tahu nama ibu saya? Ibu saya memang bernama Ayu. Bu Ratna seperti disambar petir. Dia menjatuhkan foto itu, kedua tangan memegang kepala, seluruh tubuh gemetar hebat. Kenangan menyakitkan masa lalu membanjir seperti air bah. 27 tahun ini dia sudah menyuruh orang mencari Ayu kemana-mana tanpa hasil. Dia menyesal, dia tersiksa, namun tidak pernah dia bayangkan akan menemukan jejak putrinya dalam keadaan yang begitu ironis dan menyedihkan. Putri yang pernah dia usir sudah meninggal, meninggalkan cucu yang tidak pernah dia kenal, hidup dalam kemiskinan sebagai tukang ojek, dan baru saja menyelamatkan nyawanya dari tangan paman kandungnya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri lagi, topeng kegilaan hancur berkeping-keping. Bu Ratna menangis terseduh-seduh, tangisan pilu seorang ibu yang kehilangan anak, seorang nenek yang mengenali cucu kandung dalam keadaan yang sudah sangat terlambat. Dia melompat memeluk erat Rizky, tangan kurus meraba-raba wajah dan bahu kurus pemuda itu. Ya Allah cucuku, nenek berdosa kepada ibumu. Bu Ratna meratap dalam air mata. Rizky membeku, berdiri diam seperti patung membiarkan nenek tua itu memeluknya menangis. Dia sangat bingung. Nenek bicara apa? Nenek kenal ibu saya? Nenek siapa? Bu Ratna mendongak. Air mata membanjiri membuat kabur debu kotoran di wajahnya. Dia menatap dalam ke mata Rizky, mencari ciri-ciri yang familiar dari putri bungsunya. Hidung mancung ini, mata sedih yang dalam ini, persis milik Ayu. Tidak mungkin salah. Darah lebih kental dari air, ada ikatan misterius yang tidak bisa dijelaskan ilmu manapun. Dia menarik napas dalam, berusaha menahan isakan, suaranya gemetar mengaku. Rizky, saya ini nenek kandungmu. Ibumu Ayu adalah putri bungsu saya. Nenek kandung? Rizky mundur selangkah, menggeleng-gelengkan kepala. Nenek jangan bercanda, ibu saya bilang nenek sudah lama meninggal. Ibu saya anak yatim piatu. Tidak, ibumu berbohong. Atau dia membenci saya jadi tidak mau menyebut-nyebut. Bu Ratna dengan pedih menjelaskan, tangan masih menggenggam erat tangan Rizky seolah takut dia menghilang. Waktu itu saya bodoh, saya mendengar fitnah mengusir ibumu pergi. Saya salah cucuku.
Kalung liontin giok dalam foto itu saya yang berikan kepada ibumu. Coba lihat baik-baik, di belakang liontin ada ukiran nama kecil, nama saya. Ratna. Rizky buru-buru mengambil foto itu melihat dengan teliti di bawah cahaya lampu. Memang benar ibunya punya kalung itu, tapi ibu sudah menjualnya sejak lama untuk biaya berobat dia waktu kecil. Dia samar-samar ingat ibu menangis sangat sedih waktu menjualnya. Kenyataan datang terlalu cepat membuat Rizky pusing. Nenek yang dia kira nenek tua gila gelandangan, yang dia selamatkan karena kasihan, ternyata adalah nenek kandung, satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Perasaan kesepian bertahun-tahun tiba-tiba pecah. Dia berlutut memeluk kaki Bu Ratna, menangis seperti anak kecil. Nenek, kenapa baru sekarang nenek datang? Ibu saya menderita sekali nenek. Dua nenek cucu berpelukan menangis di tengah kamar yang bocor, membiarkan air hujan terus menetes ke lantai. Itu adalah air mata reuni, air mata perpisahan yang menyakitkan, dan juga kebahagiaan yang sangat terlambat. Namun di saat lemah itu, naluri seorang pemimpin perusahaan masih tersisa dalam diri Bu Ratna. Dia tahu kalau sekarang dia memberitahu Rizky bahwa dia adalah miliarder, komisaris utama PT Transportasi Selatan Jaya, anak ini akan syok atau lebih buruk lagi, dia akan dalam bahaya jika informasi ini bocor keluar. Kepolosan dan keterus-terangan Rizky bisa membunuh mereka berdua. Dia butuh waktu untuk menyusun rencana balas dendam, butuh waktu untuk mengajarkan Rizky cara menghadapi serigala-serigala dalam keluarganya. Karena itu dia memutuskan untuk menyembunyikan identitas sebenarnya. Dia mengusap rambut Rizky, berbohong setengah kebenaran. Maafkan nenek cucuku, nenek juga sangat tersiksa. Setelah mengusir ibumu pergi, nenek direbut semua tanah dan rumah oleh kakakmu di kampung. Dia anak durhaka, dia mengurung nenek, memukuli nenek, memaksa nenek menandatangani surat jual tanah. Nenek berhasil kabur ke sini mencari ibumu, tidak tahunya ditangkap lagi, mau dikubur hidup-hidup untuk membungkam saksi. Nenek sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi cucuku. Mendengar itu, darah Rizky naik ke kepala. Dia mengepalkan tangan erat, mata berapi-api marah. Biadab, bagaimana mungkin di dunia ini ada anak sekejam itu? Nenek jangan khawatir, mulai sekarang ada saya. Saya akan menafkahi nenek, meskipun harus mengemis, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti nenek lagi. Perkataan tegas dari cucu yang miskin namun berbakti itu membuat hati Bu Ratna lebih hangat dari kata-kata manis manapun yang pernah dia dengar. Dia mengangguk, bersandar di pelukan Rizky mencari kehangatan, diam-diam bersumpah akan menebus semuanya untuk cucu ini dan akan membuat mereka yang menyakiti keluarganya membayar mahal. Sementara dua nenek cucu tenggelam dalam emosi reuni, di luar sana bayangan malaikat maut perlahan mendekat. Di sebuah warung kopi tenda kumuh di pinggir jalan raya, sekitar 2 kilometer dari perkampungan kos Rizky, Joko Parut, anak buah paling setia Hendra, sedang mengisap rokok kretek dengan bunyi keras. Dia punya bekas luka panjang dari sudut mata sampai ke dagu, jejak tahun-tahun menjadi preman bayaran. Dia menerima perintah dari Hendra untuk menemukan nenek tua dan pemuda yang menyelamatkannya malam ini. Joko Parut sudah berkeliling bertanya kepada para informan dan preman kecil di sekitar pemakaman. Seorang penjual es tebu malam memberikan petunjuk berharga. Tadi sore kemarin saya lihat ada pemuda naik Honda Supra tua, plat nomor buram belakang 79, membawa sesuatu besar seperti karung di belakang, ngebut ke arah Kampung Dermaga Kayu. Kampung Dermaga Kayu. Joko Parut menghembuskan asap rokok, matanya menyipit penuh perhitungan. Daerah itu sarang buruh miskin, sangat cocok untuk tukang ojek bersembunyi. Dia membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya dengan ujung sepatu lalu memberi isyarat kepada dua anak buah yang ikut. Naik motor, masuk ke Kampung Dermaga Kayu. Geledah setiap rumah. Cari siapa yang naik Honda Supra tinggal sendirian atau baru membawa orang asing pulang. Yang menemukan, aku kasih hadiah besar. 3 motor modifikasi knalpot racing meraung-raung melesat ke dalam malam, menuju langsung ke perkampungan kos tempat Rizky dan Bu Ratna sedang tertidur pulas. Keesokan paginya, hujan sudah reda meninggalkan udara lembab dan pengap. Rizky bangun lebih pagi dari biasanya. Dia ingin memasak sarapan yang lebih layak untuk neneknya. Dia menghabiskan semua uang receh yang tersisa di saku, berlari ke ujung gang membeli semangkuk mie ayam dengan banyak daging.
Bu Ratna duduk di dalam rumah menatap punggung Rizky pergi dengan hati tercabik-cabik. Dia sudah berhenti berpura-pura gila tapi masih mempertahankan penampilan lelah dan ketakutan agar tidak ada yang curiga. Dia berjalan-jalan di kamar, berusaha membereskan tempat-tempat yang bocor semalam. Tiba-tiba suara mesin motor mengaum dari ujung gang, memecah ketenangan pagi. Anjing-anjing menyalak ribut. Bu Ratna yang peka terhadap bahaya, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia mengintip melalui celah pintu kayu yang dimakan rayap. Dia melihat 3 pria bertampang sangar bertato penuh sedang berhenti di depan gerbang perkampungan kos. Yang paling depan punya wajah dingin dengan bekas luka panjang di pipi. Dia langsung mengenalinya. Joko Parut, orang yang pernah berkali-kali menyetir mobil mengantar putranya menyelesaikan urusan. Dia adalah anjing pemburu paling setia dan haus darah milik Hendra. Joko Parut sedang berbicara dengan Bu Tini penjual kelontong di ujung gang. Dia mengangkat ponsel sepertinya sedang menjelaskan ciri-ciri atau menanyakan sesuatu. Ibu penjual yang terkenal paling banyak gosip di kampung itu dengan semangat menunjuk-nunjuk ke dalam. Tangan gempalnya mengarah langsung ke deretan kos paling ujung, tempat kamar Rizky berdiri sendirian di pinggir sungai. Gawat! Bu Ratna berbisik, keringat dingin membasahi tubuh seperti mandi. Mereka sudah menemukan tempatnya. Dia menoleh melihat kamar yang kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kolong tempat tidur terlalu rendah, lemari pakaian goyah dan kecil sekali. Rizky sedang pergi beli makanan belum pulang. Kalau dia menyerbu masuk sekarang, dia pasti akan tertangkap dan Rizky pulang juga akan dibunuh untuk membungkam saksi. Langkah kaki berat Joko Parut mulai terdengar di lantai ubin lorong. Duk-duk-duk, setiap langkah seperti palu menghantam dada Bu Ratna. Dia berjalan perlahan, mata mengawasi setiap kamar kos. Bu Ratna buru-buru mundur, menempel rapat di sudut dinding yang paling tersembunyi, tangan meraih pisau cutter kecil yang biasa Rizky pakai untuk mengupas buah. Dia gemetar tapi matanya memancarkan ketegasan. Kalau mereka memojokkannya, dia akan melawan mati-matian. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan anak durhaka sekali lagi. Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu kamar Rizky. Sebuah bayangan hitam tercetak di celah pintu. Gagang pintu berkarat berputar pelan. Ada orang di dalam tidak? Suara Joko Parut yang serak penuh ancaman terdengar. Bu Ratna menahan napas, tangan membekap mulut agar tidak mengeluarkan suara. Pintu didorong pelan ke dalam. Untungnya sebelum pergi Rizky dengan hati-hati memasang gembok di luar, jenis gembok palsu untuk menipu pencuri mengira pemilik rumah sedang pergi, tapi orang di dalam masih bisa membuka dari dalam. Joko Parut melihat pintu terkunci dari luar, dia meludah ke tanah. Sialan, sudah pergi. Bos, mau dobrak masuk periksa? Seorang anak buah berbisik. Jangan dulu, biar aku intip sebentar. Jangan ribut mengganggu warga. Joko Parut menempelkan mata ke celah jendela yang berdebu. Bu Ratna menempelkan tubuhnya serapat mungkin ke dinding, menahan napas sampai paru-paru seperti mau meledak. Dia hanya berdoa Rizky jangan pulang sekarang. Kalau Rizky muncul dengan tampangnya yang polos sambil menuntun Honda Supra tua itu pulang, dia akan langsung ketahuan. Tepat saat itu, dari arah pinggir sungai di belakang rumah, terdengar suara siulan riang. Rizky sedang berjalan lewat jalan pintas dari dermaga sungai, di tangannya menjinjing kantong plastik mie ayam panas mengepul, sama sekali tidak tahu malaikat maut sedang menghadang tepat di pintu depan. Siulan riang itu terhenti di tengah jalan ketika Rizky baru saja muncul dari balik semak kembang sepatu pagar. Matanya membelalak ngeri ketika melihat 3 pria bertampang sangar sedang berdiri menghalangi pintu kamar kosnya. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengan Joko Parut, aura membunuh yang terpancar dari pria berwajah penuh bekas luka itu serta sikap brutal anak buahnya langsung membuat Rizky menyadari bahaya. Ini pasti orang-orang dari penjahat kejam malam itu. Naluri bertahan hidup memberitahunya bahwa kalau sekarang dia keluar, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi nenek yang sedang bersembunyi di kamar tipis itu juga pasti mati. Rizky buru-buru bersembunyi di balik tembok bata berlumut toilet umum di ujung deretan. Jantung berdebar seperti mau meledak. Kantong mie ayam di tangannya jatuh ke tanah, kuah panas tumpah berceceran tapi dia sudah tidak sempat menyayangkan sarapan berharga itu. Di kepalanya sekarang hanya ada satu pikiran, harus menyelamatkan nenek, harus membawa nenek keluar dari sini sekarang juga. Dia dengan cepat mengamati medan.
Kamar kosnya punya jendela kecil yang tembus ke pinggir sungai, tapi sudah dipaku mati sejak lama untuk mencegah pencurian. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu depan, tempat 3 serigala sedang menunggu. Rizky menggigit bibir sampai berdarah, berusaha tetap tenang untuk menemukan jalan keluar. Dia tidak mungkin menyerbu bertarung 1 lawan 3 dengan mereka. Tubuh kurusnya dibanding 3 preman profesional tidak ubahnya telur melawan batu. Mata Rizky tertumbuk pada tumpukan batu bata pecah dan sampah bangunan yang berserakan di tanah lapang di belakang deretan kos seberang. Sebuah ide nekat muncul. Mengalihkan perhatian. Itu satu-satunya cara. Rizky memungut sebongkah batu bata sebesar kepalan tangan, menarik napas dalam untuk mengumpulkan keberanian. Dia membidik atap seng rumah kosong yang berjarak sekitar 50 meter ke arah berlawanan dari jalan keluar utama. Brat! Batu bata menghantam atap seng menghasilkan suara menggelegar yang menggema ke seluruh perkampungan kos yang tenang di pagi hari. Seketika anjing-anjing di kampung menyalak riuh. Suara warga dari deretan kos lain mulai berteriak-teriak. Maling! Maling! Siapa yang lempar batu? Joko Parut dan anak buahnya terlonjak kaget. Mereka berbalik ke arah suara. Ada masalah di sana. Joko Parut membentak, mencurigai target sedang melarikan diri ke arah sana. Ketiganya buru-buru mencabut pisau lipat yang tersembunyi di badan, berlari sekuat tenaga ke arah rumah kosong. Memanfaatkan kesempatan emas itu, Rizky melompat keluar dari persembunyian seperti anak panah. Dia berlari menyeberangi halaman kecil menuju pintu kamar kos. Tangan gemetar memasukkan kunci ke lubang. Klik, gembok terbuka. Dia mendorong pintu menerobos masuk. Bu Ratna sedang meringkuk di sudut dinding, tangan memegang pisau kecil, wajah pucat pasi. Melihat Rizky, dia seperti orang tenggelam menemukan pegangan, hampir ambruk. Nenek, pergi sekarang, mereka sudah datang. Rizky tidak sempat menjelaskan banyak, dia melempar helm, menyambar jaket tua menutupi kepala Bu Ratna. Dia menuntun motor Honda Supra yang sedang diparkir di sudut kamar, memutar kepala ke pintu. Untungnya dia punya kebiasaan memarkirkan motor menghadap keluar supaya mudah berangkat kerja. Nenek naik motor, peluk erat pinggang saya. Apapun yang terjadi jangan lepaskan tangan. Bu Ratna dengan gemetar naik ke jok belakang, kedua tangan melingkari pinggang cucunya, menggenggam erat. Rizky menginjak pedal starter. Sekali, 2 kali, motor tua itu seperti merasakan ketegangan, tiba-tiba rewel batuk-batuk beberapa kali lalu mati. Nyalalah, tolong nyalalah. Rizky menggertakkan gigi, keringat mengucur seperti mandi. Dia menginjak sekuat tenaga sekali lagi, mengerahkan seluruh kekuatan ke kaki kanan. Duar-duar-duar. Suara knalpot menyala renyah, mengeluarkan kepulan asap putih tebal. Tepat saat itu, dari kejauhan Joko Parut menyadari dia tertipu ketika melihat rumah kosong itu kosong melompong. Dia berbalik dan melihat motor Rizky sedang meluncur keluar dari kamar kos. Brengsek, berhenti! Joko Parut mengaum, wajah merah padam karena marah. Dia dan anak buahnya buru-buru kembali ke tempat motor mereka diparkir. Motor-motor Yamaha MX King bermesin besar, tapi Rizky sudah melesat duluan selangkah. Dia tidak memilih jalan besar beraspal untuk kabur karena dia tahu Honda Supra tuanya tidak mungkin menyaingi kecepatan motor balap geng preman di jalan lurus. Satu-satunya keunggulannya adalah pengetahuan medan. Dia adalah warga asli sini. Setiap sudut, setiap gang kecil di perkampungan kumuh ini dia hafal di luar kepala. Pengejaran menegangkan dimulai di labirin ganggang berliku yang lebarnya tidak sampai 1 meter. Rizky dengan lincah meliuk-liuk melewati lapak-lapak dagangan, pot-pot tanaman, genangan air hitam pekat. Motornya kecil dan gesit, meliuk seperti belut. Di belakang, suara mesin mengaum dari Joko Parut semakin dekat. Tapi karena motor mereka besar dan tidak hafal jalan, terus-menerus harus mengerem mendadak dan bersenggolan dengan dinding rumah warga. Suara umpatan kasar terdengar tanpa henti. Bu Ratna memejamkan mata rapat, wajah terbenam di punggung baju Rizky yang basah keringat. Dia merasakan setiap detak jantung cucunya yang berdebar kencang, setiap kali badan miring saat menikung tajam, setiap guncangan dahsyat saat melintasi lubang jalan. Di saat hidup mati ini, dia tidak merasa takut untuk dirinya sendiri, hanya merasa sakit untuk cucunya. Dia baru 26 tahun, hidup masih panjang, tapi harus karena dia yang terjun ke bahaya.
Rizky tiba-tiba membanting setir menuruni jalan tanah yang licin menuju daerah tanah timbul di pinggir Sungai Citarum. Ini adalah area pembebasan lahan yang hanya menyisakan kerangka rumah-rumah bobrok hancur dan pipa-pipa beton raksasa yang tergeletak begitu saja. Dia bermaksud menyusuri pinggir sungai untuk kabur ke wilayah Tangerang, memutus ekor mereka. Tapi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ketika motor sedang melaju di jalan berbatu tajam, tiba-tiba terdengar bunyi pletok yang memekakkan telinga. Setir oleng, motor tergelincir panjang lalu terjatuh keras ke sempadan ilalang. Ban bocor. Rizky dan Bu Ratna terpental ke tanah. Rizky merangkak bangun, tidak mempedulikan luka lecet berdarah di sikunya, buru-buru berlari memapah Bu Ratna. Nenek, nenek tidak apa-apa? Bu Ratna meringis kesakitan. Kakinya terkilir bengkak, tidak bisa berdiri. Nenek tidak apa-apa. Kamu lari saja, tinggalkan nenek. Mereka hanya mengincar nenek saja. Tidak akan pernah. Rizky berteriak, suaranya tegas. Dia menggendong Bu Ratna di punggung, membawa nenek berlari ke arah proyek bangunan mangkrak di depan. Suara motor Joko Parut sudah terdengar sangat dekat. Mereka sudah mengejar. Rizky menggendong Bu Ratna berlari masuk ke dalam gedung setengah jadi yang hanya tersisa kerangka beton bertulang. Dia mendudukkan nenek jauh di dalam sebuah pipa beton besar berdiameter 2 meter yang tersembunyi di balik tumpukan material bangunan. Nenek duduk diam di sini, jangan keluar, jangan bersuara. Rizky terengah-engah, merapikan rambut yang berantakan, matanya memancarkan tekad mati. Kamu mau apa? Jangan keluar sana Rizky, mereka bawa pisau. Bu Ratna panik mencengkeram lengan baju Rizky, air mata mengalir deras. Rizky dengan lembut melepaskan tangan nenek, tersenyum menenangkan. Sebuah senyum sedih namun penuh keberanian. Saya harus keluar mengalihkan perhatian mereka ke arah lain. Nenek tenang saja, saya larinya cepat, mereka tidak akan menangkap saya. Nenek tunggu saya kembali menjemput. Setelah berkata begitu dia berbalik berlari keluar, memungut sebatang besi berkarat yang tergeletak di tanah sebagai senjata untuk membela diri. Baru melangkah keluar dari tempat persembunyian, Rizky sudah melihat 3 motor mengepung. Joko Parut dan 2 anak buahnya turun dari motor, tangan menggenggam pisau lipat dan pipa besi, seringai kejam terpampang di wajah penuh aura. Pembunuh! Lari, kamu lari ke langit. Joko Parut tertawa mengejek, melangkah mendekati Rizky. Serahkan nenek tua itu, aku ampuni nyawa anjingmu. Rizky menggenggam erat batang besi di tangan, mundur selangkah demi selangkah, berusaha menarik perhatian mereka menjauh dari tempat Bu Ratna bersembunyi. Saya tidak tahu nenek tua mana. Saya cuma mengantar penumpang lewat jalan saja. Masih mau bohong? Seorang anak buah menyerang, mengayunkan pipa besi menghantam Rizky. Rizky berhasil menghindar dari pukulan pertama, mengayunkan batang besi membalas mengenai bahu orang itu. Tapi segera Joko Parut ikut menyerang. Dia adalah preman profesional, serangannya licik dan brutal. Dia menendang batang besi di tangan Rizky terpental lalu melayangkan tinju ho ke rahang membuat Rizky terpental jatuh, darah dari hidung mengucur deras. Belum sempat Rizky bangkit, 3 penjahat itu menyerbu menghajar membabi buta. Tendangan-tendangan brutal menghujam perut, punggung, kepala pemuda itu. Rizky meringkuk melindungi diri, menggigit gigi tidak mengeluarkan sepatah kata permohonan, juga tidak membocorkan sepatah kata pun tentang tempat persembunyian neneknya. Di tengah kesakitan luar biasa, bayangan ibunya yang sudah tiada muncul, dan juga tatapan pedih neneknya tadi sudah memberinya kekuatan mental untuk tidak menyerah. Anak ini keras kepala juga. Biar aku kirim dia sekalian. Joko Parut mengeluarkan pisau lipat berkilat, matanya dingin seperti binatang buas. Dia mengangkat pisau tinggi-tinggi bersiap menusuk. Rizky memejamkan mata, pasrah pada takdir, tapi di kepalanya masih bergema janjinya, saya akan melindungi nenek. Weiu. Tiba-tiba sirene mobil polisi meraung-raung dari arah jalan raya, bergema ke tanah timbul yang sepi. Lampu sirine biru merah berkedip-kedip memantul di dinding-dinding beton abu-abu. Sepertinya warga sekitar sudah menelepon polisi ketika melihat kejar-kejaran heboh tadi. Sial, polisi datang. Anak buah panik berteriak. Joko Parut terhenti, mengumpat kasar. Dia menatap Rizky yang tergeletak sekarat di tanah lalu menatap ke arah sirene yang semakin dekat.
Tugas penting tapi nyawa dan kebebasannya lebih penting. Kalau tertangkap di sini dengan tuduhan pembunuhan atau penganiayaan berat, dia akan membusuk di penjara. Mundur. Urusan anak ini nanti. Joko Parut memerintahkan. Mereka bertiga buru-buru naik motor lalu menarik gas kabur ke arah berlawanan, menghilang ke dalam semak-semak ilalang lebat untuk melarikan diri sebelum polisi tiba. Suasana kembali sunyi, hanya tersisa suara angin berhembus melewati kerangka besi berkarat dan napas tersengal Rizky. Dia terbaring di sana cukup lama, seluruh tubuh nyeri seperti ada yang membongkar setiap persendiannya. Darah dari luka di kepala mengalir, mengaburkan sebelah matanya. Butuh beberapa saat sebelum Rizky berhasil mengumpulkan sedikit tenaga untuk bangkit. Dia tidak menunggu polisi karena takut repot, takut ditahan untuk dimintai keterangan yang akan membongkar cerita Bu Ratna. Dia terhuyung-huyung berjalan tertatih-tatih menuju pipa beton. Di dalam pipa yang gelap, Bu Ratna sudah menyaksikan semuanya melalui celah kecil. Melihat Rizky muncul dengan tubuh berlumuran darah, dia tidak tahan lagi, melompat keluar memapahnya. Dia merobek ujung baju sutranya yang mahal, gemetar membalut luka di kepala cucunya. Ya Allah cucuku, kenapa kamu nekat sekali? Kenapa tidak meninggalkan nenek saja lari? Bu Ratna terisak-isak, air mata berjatuhan ke wajah bengkak Rizky. Rizky tersenyum paksa, senyumnya miring karena kesakitan tapi matanya bersinar terang. Saya sudah janji, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti nenek lagi. Mereka sudah pergi. Bu Ratna memeluk erat kepala Rizky di dadanya. Pengorbanan tanpa pamrih dari cucu yang tidak pernah dia besarkan sehari pun sudah menghancurkan total semua penghalang dan kecurigaan terakhir di hatinya. Dia menyadari harta, kehormatan, kekuasaan yang seumur hidup dia kejar tidak ada artinya dibanding ikatan darah yang ada di hadapannya sekarang. Sudah waktunya dia memberitahu Rizky semuanya. Sudah waktunya merak bangkit dari abu untuk melindungi apa yang tersisa. Dua nenek cucu saling memapah meninggalkan area proyek, mencari sebuah surau tua yang tersembunyi jauh di dalam kebun akasia untuk berlindung sementara. Di sana, di bawah kaligrafi ayat kursi yang berdebu, Bu Ratna memutuskan untuk membuka kartu. Rizky, dengarkan nenek baik-baik. Bu Ratna menggenggam erat tangan Rizky, suaranya menjadi tegas dan berwibawa luar biasa, sangat berbeda dari kelemahan tadi. Nenek bukan nenek tua kampung yang direbut tanahnya. Nenek adalah Ratna Wijaya, Komisaris Utama PT Transportasi Selatan Jaya. Rizky ternganga, mata bengkaknya berkedip-kedip karena tidak mengerti. PT Transportasi Selatan Jaya? Perusahaan bus warna oranye yang banyak lewat di jalan raya itu. Benar? Bu Ratna mengangguk. Perusahaan itu adalah keringat dan air mata seumur hidup nenek. Dan orang-orang yang mengejar kita hari ini adalah paman kandungmu, Hendra Wijaya, dan istrinya. Mereka mau membunuh nenek untuk merebut perusahaan. Rizky menganga lebar. Kebenaran ini terlalu besar, terlalu di luar imajinasi untuk seorang tukang ojek miskin sepertinya. Dia kira perebutan harta triliunan hanya ada di drama Korea, tidak menyangka akan terjadi di hidupnya sendiri. Tapi kenapa nenek menyembunyikan ini dari saya? Rizky tergagap. Nenek takut kamu dalam bahaya? Nenek takut kamu syok. Tapi sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu bukan hanya cucu nenek. Menurut surat wasiat rahasia yang nenek buat, kamu adalah ahli waris satu-satunya dari PT Transportasi Selatan Jaya setelah ibumu meninggal. Saya, ahli waris. Rizky menunjuk dadanya sendiri, tertawa pahit. Nenek, saya cuma bisa mengendarai ojek. Tahu apa soal jadi direktur? Saya tidak butuh uang, saya cuma butuh nenek sehat saja. Saya tidak butuh, tapi kita butuh keadilan. Mata Bu Ratna berkobar. Kita tidak bisa membiarkan kejahatan merajalela. Mereka sudah menghancurkan hidup ibumu, sekarang mau membunuh kita berdua juga. Kamu mau ibumu di akhirat bisa tersenyum tidak? Kamu mau melihat orang jahat dihukum tidak? Rizky terdiam. Bayangan ibunya yang menderita, meninggal dalam kemiskinan karena tidak ada uang berobat, muncul kembali. Bayangan dirinya sendiri diinjak-injak masyarakat, dihina karena miskin, dan luka yang masih berdarah di kepalanya sekarang adalah bukti paling jelas kekejaman uang. Dia mengepalkan tangan erat, mengangguk tegas. Saya mau. Nenek tunjukkan saya harus berbuat apa.
Bu Ratna tersenyum puas. Dia mengeluarkan dari sol sepatunya sekeping kartu SIM kecil yang dibungkus rapat dalam plastik. Ini adalah kartu as terakhir yang dia simpan untuk berjaga-jaga. Kamu pasang SIM ini ke HP, telepon satu-satunya nomor yang tersimpan di sana. Orangnya bernama Dewi, sekretaris pribadi Nenek. Dia adalah satu-satunya orang yang Nenek percaya saat ini. Katakan padanya, Merak telah patah sayap, butuh angin timur untuk terbang. Dia akan mengerti dan datang menjemput kita. Rizky dengan gemetar menerima keping SIM kecil yang menyimpan beban seluruh kerajaan bisnis. Dia membuka penutup belakang HP tuanya, memasang SIM. Layar menyala, sinyal muncul berkedip-kedip di tengah hutan akasia yang sepi. Di ujung telepon sana, dering berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Rizky menahan napas menunggu. Apakah orang bernama Dewi ini masih setia, atau dia juga sudah berpihak ke musuh? Nasib dua nenek cucu dan seluruh kekayaan raksasa itu sekarang bergantung pada sambungan telepon yang rapuh ini. Halo? Suara wanita muda yang jernih namun penuh kekhawatiran terdengar dari ujung sana. Rizky menarik napas dalam, mengucapkan kata sandi yang baru diajarkan neneknya. Merak telah patah sayap. Rizky menarik napas dalam, mengucapkan kata sandi yang baru diajarkan neneknya. Merak telah patah sayap, butuh angin timur untuk terbang. Di ujung telepon sana hening. Keheningan yang menegangkan, hanya terdengar suara angin berdesir melewati pepohonan akasia dan detak jantung Rizky yang berdebar kencang. Dia menahan napas, tangan yang memegang HP tua menggenggam erat sampai buku-buku jari memutih. Apakah orang bernama Dewi ini mempercayainya? Atau dia akan mengira ini penipuan, atau lebih buruk lagi, dia sudah berpihak ke musuh? Lalu terdengar isakan tertahan, memecah keheningan yang mencekam itu. Suara gadis itu gemetar, pecah dalam emosi yang meluap-luap. Bu Ratna? Ini Bu Ratna kan? Ibu masih hidup? Ya Allah, saya sudah menunggu telepon ini, saya sudah menunggu terus. Rizky menghembuskan napas lega, dadanya seperti terlepas dari beban bertonton. Dia melirik Bu Ratna yang duduk bersandar di altar berdebu. Wajah nenek memang lelah tapi matanya tetap bersinar penuh keyakinan. Rizky mendekatkan mulut ke telepon, suaranya rendah dan mendesak. Mbak tenang dulu, dengarkan saya. Nenek sedang bersama saya. Kami sedang dalam bahaya, tolong segera jemput nenek. Jangan pakai mobil mewah. Jangan sampai ada yang mengikuti. Saya mengerti. Kirimkan lokasi, saya akan segera ke sana. Meskipun harus mati, saya akan membawa Bu Ratna pulang. Suara gadis bernama Dewi itu tiba-tiba menjadi tegas dan penuh tekad, membawa nada seorang pejuang setia yang siap terjun ke dalam api. 2 jam kemudian, sebuah taksi murahan dengan ket terkelupas-kelupas perlahan memasuki jalan tanah merah menuju hutan akasia yang sepi. Mobil itu berhenti agak jauh dari surau tua untuk menghindari suara. Pintu terbuka, seorang gadis muda melangkah keluar. Dia mengenakan pakaian kantor sederhana, rambut dicepol tinggi rapi, namun mata sembab dan wajah kuyu mengungkapkan malam-malam panjang tanpa tidur. Dewi melesat masuk ke dalam surau seperti angin puting beliung. Ketika melihat Bu Ratna sedang duduk di atas tikar sobek, pakaian kotor berlumpur, rambut kusut masai, Dewi berlutut memeluk kaki nenek itu sambil menangis terseduh-seduh. Bu Ratna, maafkan saya tidak berguna, membiarkan ibu sampai seperti ini. Bu Ratna mengusap lembut rambut sekretaris mudanya, matanya memancarkan kelembutan yang jarang terlihat. Bagi nenek itu, Dewi bukan sekadar karyawan, tapi seperti anak angkat yang sudah dia bimbing sejak baru lulus kuliah. Kesetiaan gadis ini di saat susah lebih berharga dari jutaan lembar saham. Sudah jangan menangis nak, saya belum mati. Allah Maha melihat, belum mengizinkan orang jahat berhasil. Bu Ratna berkata, suaranya lemah namun penuh wibawa. Lalu dia menoleh ke Rizky yang sedang berdiri canggung di sudut gelap. Ini Rizky, cucu kandung saya, pewaris masa depan yang pernah saya ceritakan kepadamu. Dewi berbalik menatap pemuda asing itu. Yang tertangkap matanya adalah seorang pemuda kurus, kulit gelap terbakar matahari, kepala dibalut perban putih berlumuran darah, pakaian compang-camping memperlihatkan lebam-lebam kebiruan di mana-mana. Namun tersembunyi di balik penampilan luar yang miskin dan menyedihkan itu adalah sepasang mata yang bersinar, tegas namun hangat luar biasa.
Dia teringat suara rendah yang hangat di telepon tadi, teringat bagaimana dia melindungi Bu Ratna. Rasa terima kasih dan getaran halus merayap di hatinya. Dewi buru-buru membuka tas, mengeluarkan perban dan obat antiseptik yang dia bawa. "Kat, lukanya parah sekali. Biar saya periksa ulang." Dalam cahaya remang-remang surau tua, Rizky duduk diam membiarkan Dewi membersihkan lukanya. Aroma parfum lembut nan segar dari gadis kota itu sangat kontras dengan bau lembab apek tempat ini, membuat Rizky sedikit canggung. Dia belum pernah dirawat dengan begitu teliti oleh seorang gadis. "Terima kasih Mbak, saya sudah terbiasa luka-luka seperti ini." Rizky bergumam pelan, wajahnya memerah. "Panggil saya Dewi saja. Kakak adalah penyelamat Bu Ratna, juga penyelamat saya." Dewi tersenyum tipis, senyum seperti bunga mekar di tanah gersang, meredakan sedikit ketegangan di udara. Setelah perkenalan singkat, suasana menjadi berat ketika Dewi mulai melaporkan situasi. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen kusut, suaranya serius. "Situasinya sangat buruk, Bu Ratna. Pak Hendra sudah membuat akta kematian palsu. Dia menyuap dokter forensik dan beberapa pejabat daerah yang korup. Besok lusa, rapat umum pemegang saham luar biasa akan digelar. Dia akan mengumumkan surat wasiat palsu yang sudah disiapkannya, isinya mengalihkan seluruh kendali operasional dan 80% saham kepada dirinya. Kalau rapat itu berjalan lancar, semuanya akan selesai. Saat itu meskipun ibu muncul, masalah hukumnya akan sangat rumit." Bu Ratna mengepalkan tangan erat, buku-buku jarinya berbunyi. Anak durhaka itu, perhitungannya matang sekali. Dia mau menelan ibu kandungnya sampai tulang dan kulitnya sekalian. "Kita tidak bisa langsung melapor polisi sekarang?" Rizky bertanya dengan cemas. "Nenek masih hidup di sini, akta kematian itu jelas palsu." Dewi menggeleng, wajahnya cemas. "Tidak sesederhana itu Kak Rizky. Pak Hendra punya kekuatan besar, lagi pula dia sedang menguasai kendali perusahaan. Kalau kita melapor polisi, proses verifikasi akan memakan waktu berhari-hari. Dalam waktu itu, dia bisa menggelapkan aset atau lebih buruk lagi, dia akan menyuruh orang melenyapkan kita dengan segala cara sebelum polisi sempat bertindak. Kita butuh serangan telat." Serangan yang membuatnya tidak sempat bereaksi, harus menundukkan kepala mengakui kesalahan di depan semua orang. Bu Ratna mengangguk, matanya menyipit, memancarkan ketajaman rubah tua di dunia bisnis. "Benar, harus memukul ular tepat di kepala. Kita tidak akan lari lagi. Kita akan bermain kucing dan tikus dengannya sebelum memberikan pukulan penghabisan." Rencana serangan balik mulai disusun malam itu juga. Alih-alih langsung muncul, mereka akan memanfaatkan ketakutan dan tahayul di hati pelaku kejahatan untuk membuat mereka kacau sendiri. Malam itu, di villa mewah Hendra, suasana berat seperti benda. Di luar hujan mulai gerimis. Hendra duduk minum sendirian di ruang tamu yang luas. Cahaya lampu kristal yang megah tidak mampu mengusir rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Meskipun sudah menyuruh orang mencari kemana-mana, nenek tua dan pemuda ojek itu seperti lenyap ditelan bumi. Hilangnya mereka seperti duri tajam yang menusuk pikirannya. Ting tong! Suara bel pintu berbunyi nyaring di tengah malam membuat Hendra terlonjak kaget, menumpahkan jus anggur merah ke karpet putih bersih, meninggalkan noda seperti darah yang menyebar. Dia berteriak keluar. "Siapa? Jam segini siapa yang datang?" Pembantu tua gemetar berlari masuk, di tangannya sebuah kotak kardus kecil dibungkus asal-asalan dengan koran bekas. "Maaf tuan, ada yang mengirim ini." Mereka menaruh di depan gerbang lalu pergi. Satpam tidak sempat melihat wajahnya. Hendra curiga, memberi isyarat kepada pembantu untuk meletakkannya di meja lalu keluar. Dia dengan hati-hati menggunakan pisau cutter membuka kotak. Begitu tutup kotak terbuka, bau tanah yang menyengat menyeruak ke hidungnya. Di dalam kotak ada segenggam tanah hitam pekat yang lembab, jenis tanah liat khas dari area pemakaman Bukit Daun. Dan tergeletak di tengah gundukan tanah itu adalah sapu tangan sutra bersulam bunga teratai. Sapu tangan yang biasa dipakai Bu Ratna. Tapi, sekarang penuh lumpur dan bercak-bercak merah tua seperti darah kering. Disertai sepotong kertas dengan tulisan tangan yang berantakan, "Tanahnya dingin sekali anakku, ibu datang menjengukmu." "Ah ah ah!" Jeritan histeris Sinta bergema dari arah tangga. Dia baru turun,
Melihat kotak itu langsung wajahnya pucat pasi, ambruk ke lantai. Ibu, itu ibu datang menuntut balas. Hendra gemetar hebat tapi berusaha terlihat tegar. Dia meremas kertas itu, mengaum. Diam. Hantu apa? Ini ada yang mempermainkan kita. Ini pemuda brengsek yang menyelamatkan nenek tua itu. Dia sedang mengejek kita. Meski mulutnya keras, tangannya gemetar sampai tidak bisa menyalakan korek untuk merokok. Dia tahu lawan sedang sangat dekat, bersembunyi dalam kegelapan mengamati ketakutan suami istri ini. Kecurigaan mulai merayap. Dia menatap istrinya dengan mata curiga. Atau kamu lalai membocorkan informasi? Atau kamu menyewa seseorang untuk mengkhianati aku? Sinta berteriak. Kamu gila? Aku dan kamu satu perahu. Perahu tenggelam, kita mati bersama. Kamu pikirkan cara menemukan mereka sana. Seluruh villa tenggelam dalam kepanikan dan saling curiga. Itulah tujuan pertama Bu Ratna, menghancurkan mental musuh. Tapi untuk menang total, serangan psikologis saja tidak cukup. Mereka butuh bukti hukum tertinggi, yaitu surat wasiat asli yang dibuat Bu Ratna 5 tahun lalu. Di dalamnya tertulis jelas pewaris adalah keturunan darah daging yang ditemukan, dan mencabut hak waris Hendra jika dia melakukan perbuatan durhaka. Surat wasiat itu ada di dalam brankas rahasia di ruang kerja komisaris utama di lantai tertinggi gedung Selatan Jaya Group. Masalahnya, Hendra sudah menduduki gedung itu. Dia mengganti seluruh tim keamanan dengan orang dari perusahaan satpam swasta kepercayaannya. Menyusup ke sana sesulit naik ke langit. Saya yang akan pergi. Rizky angkat bicara memecah keheningan. Saya orang asing, mereka tidak begitu kenal wajah saya. Apalagi kalau saya melepas pakaian tukang ojek ini. Mbak Dewi cukup gambarkan denahnya untuk saya. Berbahaya sekali. Keamanan berlapis-lapis, kamera di mana-mana. Dewi mencoba menghalangi. Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa memanjat. Dulu waktu jadi kuli bangunan memperbaiki atap rumah tinggi manapun saya bisa panjat. Rizky tersenyum, senyum yang menenangkan namun penuh tekad. Lagi pula, saya harus melakukan ini. Ini adalah harta nenek, ini adalah keadilan untuk ibu saya. Saya tidak bisa terus bersembunyi di balik rok perempuan. Bu Ratna menatap cucunya, hatinya pedih namun juga penuh kebanggaan. Dia melepas cincin giok dari jarinya, memberikannya kepada Rizky. Ini adalah kunci magnetik untuk membuka lapisan keamanan terakhir. Kode brankas adalah tanggal lahir ibumu. Angka-angka yang sudah terukir di hatimu. Hati-hati, kalau merasa bahaya, tinggalkan semuanya dan lari. Nyawamu lebih penting dari selembar kertas itu. Malam berikutnya, malam sebelum rapat umum pemegang saham, langit gelap pekat. Gedung Selatan Jaya 30 lantai menjulang di pusat kota seperti benteng yang tak tertembus. Dewi menggunakan koneksi lamanya untuk diam-diam memasukkan Rizky menyusup ke tim kebersihan shift malam. Rizky mengenakan baju seragam kebersihan warna biru yang kebesaran, topi pet menutupi wajah, masker medis, mendorong troli pembersih melewati gerbang keamanan. Jantungnya berdebar kencang ketika berjalan melewati para satpam bertubuh kekar. Mereka menatapnya tajam tapi melihat penampilannya yang lusuh dan kampungan, hanya menggerakkan dagu menyuruhnya lewat. Bersihkan yang bersih. Hari ini bos besar sedang tidak enak badan, sedikit saja salah langsung dipecat. Rizky mengangguk-angguk, mendorong troli masuk ke lift barang. Ketika pintu lift tertutup, dia menghembuskan napas lega, keringat membasahi punggung baju. Dia menekan tombol lantai 29, lantai ruang kerja komisaris utama. Lorong sepi, hanya terdengar suara penyedot debu menderu dari beberapa petugas kebersihan lain di kejauhan. Rizky diam-diam bergerak, menghindari sudut-sudut kamera keamanan sesuai denah yang digambar Dewi. Dia tiba di depan pintu ruang kerja komisaris utama. Pintu kayu jati yang berat tertutup rapat. Rizky menempelkan cincin giok ke sensor tersembunyi di balik lukisan yang tergantung di samping pintu. Bunyi bip pelan terdengar. Pintu terbuka sedikit. Di dalam ruangan gelap gulita. Rizky menyalakan senter kecil menerangi jalan menuju brankas tersembunyi di balik rak buku. Dia gemetar memutar tombol angka, tanggal bulan tahun lahir ibunya. Angka-angka yang sudah terukir dalam tulang dan sumsum. Klik. Pintu brankas terbuka.
Di dalamnya ada satu bundel dokumen tebal bersampul kulit merah. Rizky mengambilnya, tangan gemetar. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah nyawa seluruh perusahaan, bukti untuk membersihkan nama ibunya, hukuman bagi penjahat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan percakapan dari lorong. Cahaya senter satpam menyapu celah pintu. Kayaknya tadi aku dengar suara di ruang bos. Masuk periksa. Suara seorang satpam terdengar. Rizky panik. Dia buru-buru memasukkan bundel dokumen ke dalam baju, melihat sekeliling mencari tempat bersembunyi. Ruangan yang luas ini terlalu kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suara kunci dimasukkan ke lubang, berderak-derak. Dalam sepersekian detik, Rizky melihat ke langit-langit, panel gipsum. Dia memanjat meja kerja, dengan kekuatan melompat ke atas, tangan berpegangan pada rangka langit-langit. Dia mendorong pelan panel gipsum ke samping, mengayunkan tubuh masuk ke ruang sempit antara plafon palsu dan plafon beton. Tepat pada waktunya, dia menarik panel gipsum kembali, pintu ruangan terbuka. Dua satpam masuk, senter menyorot ke seluruh ruangan. Aneh, jelas-jelas tadi ada suara. Mereka berjalan berkeliling, menyorot kolong meja, balik tirai. Rizky berbaring rata di atas langit-langit, debu memenuhi wajah, menahan napas sampai paru-paru nyeri. Seekor tikus got besar berlari melewati tangannya. Dia nyaris berteriak tapi sempat menggigit bibir, rasa darah anyir memenuhi mulut. Paling tikus kali. Ayo turun buat kopi, besok OPS, capek banget. Para satpam mengomel lalu menutup pintu pergi. Rizky berbaring diam tidak bergerak selama 15 menit lagi baru berani turun. Kakinya gemetar, hampir tidak bisa berdiri. Tapi dia berhasil. Dia memeluk erat bundel dokumen di dada, merasakan detak jantungnya menyatu dengan detak keadilan. Fajar hari berikutnya, di sebuah apartemen tua yang disewa Dewi sebagai tempat persembunyian sementara, 3 orang duduk mengelilingi meja kecil, makan sarapan terburu-buru dengan beberapa potong roti daging dingin. Suasana tenang namun penuh semangat juang. Bu Ratna sudah berubah total. Rambut putih yang kusut berantakan sudah disisir rapi oleh Dewi, dicepol tinggi dengan anggun. Dia mengenakan kebaya hitam mewah yang diam-diam diambil Dewi dari villa. Meski wajah masih kurus namun aura seorang wanita baja sudah kembali. Matanya tajam dingin, penuh ketegasan. Rizky juga sudah berubah penampilan. Dia mandi bersih, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana namun rapi. Luka di kepala diplester dengan rapi. Penampilannya tidak lagi lusuh seperti tukang ojek, melainkan memancarkan ketegasan dan keanggunan. Dewi meletakkan sebuah flash disk perak di atas meja. Ini semuanya. Video yang direkam Kak Rizky di pemakaman, rekaman pengakuan Pak Hendra yang berhasil kita sadap ketika dia panik semalam saat menerima kotak tanah, dan juga surat wasiat asli. Semuanya sudah siap. Bu Ratna menatap 2 anak muda itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan merebut kembali semuanya. Bukan hanya untuk saya, untuk Ibu Rizky, tapi juga untuk kebenaran sebagai manusia. Rizky menggenggam tangan neneknya lalu menggenggam tangan Dewi. 3 tangan saling berpegangan erat, membentuk satu kesatuan. Ayo kita berangkat. Waktunya sudah tiba. Rizky berkata, suaranya rendah hangat namun bergema seperti lonceng. Mereka melangkah keluar pintu. Sinar matahari pagi yang cerah menyinari 3 sosok yang berjalan dengan tegap. Angin sungai Citarum berhembus kencang membawa napas penghakiman. Di kantor pusat Selatan Jaya Group, panggung sudah disiapkan, tapi aktor utama yang sebenarnya baru sekarang akan muncul. Aula besar gedung Selatan Jaya hari itu dipenuhi orang. Udara di dalam terasa dingin oleh AC bertenaga besar namun tidak mampu meredakan ketegangan yang menyelimuti ratusan orang yang hadir. Para pemegang saham besar kecil, mitra strategis, dan deretan kamera wartawan semuanya mengarah ke panggung utama yang didekorasi dengan 2 warna hitam putih penuh duka. Sebuah foto potret besar Ratna Wijaya dipajang dengan hikmat di tengah panggung. Di sekelilingnya adalah rangkaian bunga anggrek putih bersih, bunga kesukaan nenek itu semasa hidup. Hendra Wijaya berdiri di podium, wajahnya memancarkan kesedihan mendalam persis seperti seorang anak yang baru kehilangan ibu. Dia mengenakan jas hitam pilihan, lengan memakai pita berkabung, mata sembab berlinang air. Di sampingnya,
Sinta juga sedang terisak-isak mengelap air mata dengan sapu tangan Renda, sesekali terisak membuat siapapun yang melihat pasti tersentuh kasihan. Namun di balik air mata buaya itu adalah kemenangan yang sedang menari di hati mereka. Tinggal melewati pagi ini, begitu tanda tangan dibubuhkan, seluruh kerajaan transportasi bernilai triliunan ini akan resmi menjadi milik suami istri itu. Yang terhormat para pemegang saham, segenap karyawan. Suara Hendra mengalun melalui mikrofon, rendah penuh duka. Ibu saya, Komisaris Utama Ratna Wijaya, telah meninggal dalam kecelakaan tenggelam yang tragis ketika pulang kampung. Kesedihan ini terlalu besar bagi keluarga kami. Namun menahan duka dalam hati, sesuai wasiat terakhir almarhum, hari ini saya akan mengumumkan surat wasiat yang dibuat ibu sebelum meninggal. Demi menjamin stabilitas perusahaan. Dia memberi isyarat kepada pengacara pribadinya, orang yang sudah disuapnya dengan uang yang sangat besar, untuk maju. Pengacara palsu itu dengan tangan sedikit gemetar membuka tas, mengeluarkan sebuah dokumen kertas putih tinta hitam yang masih tercium bau tinta cetak. Menurut surat wasiat ini, pengacara itu membaca, suaranya agak serak karena was-was. Ibu Ratna Wijaya memutuskan untuk mengalihkan seluruh 80% saham dan jabatan komisaris utama kepada putra tunggalnya, Hendra Wijaya. Semua kewenangan operasional perusahaan akan berlaku efektif segera setelah berita acara rapat ini disahkan. Seluruh aula riuh, suara bisik-bisik bermunculan di mana-mana seperti sarang lebah pecah. Ada yang mengangguk-angguk setuju karena menganggap itu hal wajar, anak raja yang menjadi raja. Tapi ada juga pemegang saham lama, mereka yang pernah bahu-membahu dengan Bu Ratna, yang mengerutkan dahi penuh keraguan. Mereka tahu sifat Bu Ratna yang sangat teliti. Nenek itu sering mengeluh tentang ketidakmampuan dan keburukan putranya. Masa dia menyerahkan perusahaan semudah itu? Hendra menyeringai dalam hati. Dia meraih pena emas, bersiap menandatangani berita acara pengalihan kekuasaan yang sudah menunggu di atas meja pimpinan. Lampu kilat kamera berkedip-kedip siap mengabadikan momen bersejarah ini. Dia merasa kekuasaan sudah berada dalam genggaman, perasaan melayang seperti berdiri di puncak dunia. Namun tepat di saat ujung penanya baru menyentuh permukaan kertas, suara melengking memekakkan telinga bergema dari sistem pengeras suara aula. Ngi! Suara berdecit tajam membuat semua orang harus menutup telinga. Hendra tersentak kaget, ujung pena tergelincir meninggalkan goresan panjang berantakan di dokumen. Apa-apaan ini? Teknisi mana? Matikan sekarang! Dia membentak. Ketenangan palsu tadi menghilang, digantikan kegalakan yang kasar. Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakangnya, yang sedang menampilkan foto Bu Ratna, padam total. Seluruh aula gelap gulita beberapa detik, lalu layar menyala kembali tapi bukan gambar hikmat tadi. Di layar muncul sebuah video yang bergoyang-goyang, direkam dalam kegelapan malam yang remang. Suara sekop mengeruk tanah dan napas terengah-engah terdengar. Penonton di bawah menahan napas. Mereka melihat jelas dua sosok sedang sibuk menimbun tanah ke dalam sebuah lubang di pemakaman. Cahaya lampu sorot mobil menyapu, menerangi wajah pria dan wanita yang sedang melakukan perbuatan biadab itu. Cepat sedikit. Kamu mau besok dia sadar lalu mencoret namaku dari surat wasiat tidak? Suara Hendra dalam video terdengar tajam dan kejam, bergema langsung ke telinga ratusan orang yang duduk membeku di aula. Hendra berdiri mematung di podium, wajah pucat pasi tanpa setetes darah. Dia gemetar menunjuk ke layar, tergagap. Matikan! Matikan sekarang! Ini palsu, ini editan, ada yang menjebat saya. Sinta menjerit histeris, memeluk kepalanya merosot ke lantai, mata terbelalak ngeri menatap dirinya sendiri dalam video yang sedang menginjak-injak tanah kuburan ibu mertuanya. Tapi mimpi buruk mereka tidak berhenti di situ. Tepat ketika video berakhir, pintu utama aula terbuka lebar, cahaya dari luar membanjir masuk menciptakan lingkaran halo yang menyilaukan mengelilingi tiga sosok yang sedang melangkah masuk. Di depan adalah Rizky, pemuda dengan sosok tegap dan gagah mendorong kursi roda. Duduk di kursi roda adalah Ratna Wijaya. Dia mengenakan kebaya hitam yang anggun, rambut putih disisir rapi, wajahnya memang kurus namun matanya berkilau tajam seperti bintang, memancarkan aura berwibawa seorang jenderal. Di samping mereka berjalan Dewi, sekretaris yang setia, tangannya memeluk erat bundel dokumen merah, surat wasiat yang sebenarnya.
Seluruh aula terkesiap. Seruan-seruan kaget bermunculan di mana-mana. Bu Ratna. Itu Bu Ratna, beliau masih hidup. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ini? Para wartawan berdesak-desakan, lensa kamera beralih dengan cepat dari layar LED ke wanita di kursi roda, menyiarkan langsung kejadian menggemparkan ini ke seluruh negeri. Hendra melihat ibunya seperti melihat hantu yang datang menuntut balas. Dia mundur, menabrak meja pimpinan, menjatuhkan vas bunga. Ibu. Dia tergagap, kaki lemas tidak mampu berdiri tegak. Rizky mendorong kursi roda membawa Bu Ratna naik ke panggung. Dia berdiri menghalangi di depan nenek, matanya berapi-api menatap paman kandungnya yang hina. Tatapan itu bukan lagi rasa takut orang miskin seperti dulu, melainkan tatapan keadilan, tatapan penghakiman. Bu Ratna mengambil mikrofon dari tangan Rizky. Dia menarik napas dalam, memandang ke kerumunan yang kacau di bawah, lalu menoleh menatap putranya yang sedang gemetar seperti anjing ketakutan. Hah? Seruan nenek itu bergema, tegas dan pedih. Kamu sangat terkejut kan? Kamu kira aku sudah mati lemas di bawah 3 jengkal tanah dingin di pemakaman Bukit Daun kan? Ibu, saya... Hendra berlutut, menyembah-nyembah tanpa henti. Saya salah, Ibu maafkan saya. Saya dihasut setan. Ibu, jangan panggil aku Ibu. Bu Ratna membentak, suaranya gemetar karena kepedihan. Harimau pun tak memangsa anaknya sendiri. Tapi kamu, demi ketamakan yang tak berdasar, demi uang kotor, tega mengubur hidup-hidup orang yang sudah mengandung dan melahirkanmu. Kalau bukan pemuda ini, dia meletakkan tangan di bahu Rizky, suaranya melembut penuh kebanggaan. Kalau bukan cucu yang berbakti ini yang menyelamatkan nyawaku, hari ini kalian benar-benar sedang membakar dupa untukku. Bu Ratna berbalik menghadap aula, dengan jelas mengumumkan, saya, Ratna Wijaya, memberitahukan bahwa surat wasiat yang dibacakan pengacara tadi adalah palsu. Orang di balik rencana pembunuhan dan perampasan harta ini adalah Hendra Wijaya dan istrinya. Dan ini, dia mengangkat tinggi tangan Rizky. Ini adalah Rizky Pratama, putra Ayu, putri bungsu saya yang hilang. Dia adalah cucu kandung saya dan satu-satunya ahli waris sah PT Transportasi Selatan Jaya. Berita ini meledak seperti bom atom. Kerumunan terpana luar biasa. Tidak ada yang menyangka pemuda asing muda itu ternyata membawa darah keluarga Wijaya, dan lebih tidak bisa dipercaya lagi adalah kejahatan keji suami istri Hendra. Tepat saat itu, dari pintu-pintu samping aula, pasukan kepolisian menyerbu masuk. Di depan adalah Kapten Budi bersama puluhan anggota polisi reserse kriminal. Suara sepatu dinas menghentam lantai, duk-duk-duk, penuh wibawa. Hendra Wijaya, Sinta Wijaya, kami memiliki surat perintah penangkapan terhadap kalian berdua atas tuduhan percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen untuk merampas harta. Kapten Budi membacakan surat perintah, suaranya dingin bagai baja. Bunyi borgol mengunci pergelangan tangan Hendra dan Sinta terdengar klik, kering dan tajam. Suara itu seperti titik akhir kehidupan orang-orang yang tamak. Sinta meraung-raung, meronta-ronta menyalahkan suaminya. Hendra terkulai seperti mayat tanpa nyawa. Tatapannya kosong, memandang ke kekosongan tanpa arah. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Kemewahan, kekuasaan, kehormatan, semuanya lenyap bagai asap, hanya tersisa hukuman nurani dan hukuman negara yang menanti. Ketika polisi menggiring para terpidana melewati Rizky, Hendra mendongak menatap keponakan kandung yang pernah dia remehkan, yang pernah ingin dia bunuh. Rizky tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan pandangan kasihan. Dia tidak merasa puas, hanya merasa sedih. Sedih untuk satu kehidupan yang karena uang kehilangan seluruh kemanusiaannya. Seluruh aula bertepuk tangan riuh. Tepuk tangan membahana seperti guntur menggelegar, bukan untuk merayakan kekuasaan baru, tapi untuk memuji keadilan yang telah ditegakkan. Air mata mengalir di pipi para hadirin karena terharu oleh ikatan nenek cucu yang suci dan kembalinya sang pemimpin perusahaan yang ajaib. 1 bulan kemudian, setelah badai berlalu, PT Transportasi Selatan Jaya perlahan stabil kembali setelah operasi besar yang menyakitkan. Tumor-tumor korupsi dan faksi-faksi Hendra disingkirkan sepenuhnya.
Bu Ratna meskipun kesehatannya sudah melemah, masih berusaha duduk di kursi roda datang ke kantor untuk menenangkan karyawan dan pemegang saham. Di ruang kerja komisaris utama, Rizky sedang berdiri memandang keluar jendela kaca, menikmati pemandangan seluruh kota Bekasi dari ketinggian. Dia masih mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa merek mewah. "Bagaimana cucuku sayang? Sudah siap duduk di kursi ini belum?" Bu Ratna tersenyum mendorong kursi rodanya mendekat. Rizky berbalik, menggeleng pelan. Dia berlutut di samping nenek, menggenggam tangan yang kurus. "Nenek, saya sudah berpikir matang. Saya tidak bisa menjadi komisaris utama sekarang. Saya hanya tukang ojek, pengetahuan manajemen saya nol besar. Kalau saya duduk di sana hanya karena saya cucu nenek, saya akan menghancurkan jerih payah seumur hidup nenek." "Lalu kamu mau bagaimana?" Bu Ratna menatap cucunya dengan pandangan penuh kasih. "Saya mau kuliah." Mata Rizky berbinar. "Saya mau ikut ujian masuk universitas, belajar dengan benar dari awal. Saya mau punya kemampuan sendiri untuk memikul tanggung jawab, bukan menumpang nama nenek. Selama itu, biar Mbak Dewi dan para wakil direktur membantu mengurus perusahaan. Saya akan kuliah sambil magang di perusahaan dari posisi paling bawah." Bu Ratna berkaca-kaca. Dia tidak menyangka cucu yang terlantar ini punya pemikiran yang begitu matang dan harga diri yang tinggi. Dia tidak mengejar kekuasaan, tidak silau oleh kemewahan. Itulah kualitas seorang pemimpin sejati. "Baiklah, nenek setuju dengan kamu. Nenek bangga sekali padamu, Rizky." Bu Ratna memeluk erat cucunya. Setahun kemudian, di tepi Sungai Citarum pada sore hari yang berangin. Sinar matahari keemasan seperti madu membentang di permukaan sungai yang berkilauan. Di taman pinggir sungai, tempat Rizky dulu pernah duduk sendirian mengunyah roti di hari-hari sepi penumpang, sekarang dia duduk di sana tapi tidak lagi sendirian. Motor Honda Supra butut tahun itu masih terparkir di sana, tapi sudah dicuci bersih, diganti ban baru, lebih mengkilap dari dulu. Rizky tidak mau menjualnya karena motor itu adalah teman seperjalanan, saksi hari-hari paling berat, dan juga penyelamat yang membantunya menyelamatkan nenek. Duduk di samping Rizky di bangku batu adalah Dewi. Dia tidak lagi tampil kaku seperti sekretaris, melainkan lembut dalam gaun bermotif bunga kecil. Mereka berdua sedang bersama-sama membaca bahan ujian. Rizky baru saja diterima di Universitas Ekonomi dengan nilai cukup tinggi dan sedang mempersiapkan ujian akhir semester pertamanya. "Bagian ini kamu salah hitung loh." Dewi tertawa kecil, mengetuk kepala Rizky dengan pulpen. "Calon komisaris utama kalau salah hitung seperti ini, perusahaan bisa bangkrut." Rizky menggaruk kepala tersenyum malu, tatapannya memandang Dewi penuh cinta. "Kan ada sekretaris hebat seperti kamu di samping, aku takut apa rugi." Dewi merona, memelototinya dengan manja. Rizky dengan berani menggenggam tangan Dewi. Tangannya masih ada bekas kapalan dari hari-hari kerja keras dulu, tapi hangat dan kokoh. Dewi tidak menarik tangannya, dia membiarkan tangannya dalam genggaman pemuda itu, menyandarkan kepala di bahunya, bersama-sama memandang sungai yang mengalir tenang. Tidak jauh dari sana, Bu Ratna duduk di kursi roda didorong perawat berjalan-jalan menikmati angin. Dia melihat pemandangan itu, senyum puas mengembang di bibirnya. Dia sudah menemukan kembali cucunya, menemukan pewaris yang layak. Dan yang lebih penting, dia sudah menemukan kembali makna kata keluarga. Dia memahami bahwa harta terbesar dalam hidup bukanlah angka-angka di rekening bank, melainkan kasih sayang antar manusia, bakti anak kepada orang tua, dan hati nurani. Mereka yang menabur angin pasti akan menuai badai, sedangkan mereka yang menabur kebaikan meskipun melewati banyak badai, pada akhirnya akan memetik buah yang manis. Sungai tetap mengalir, membawa lumpur menyuburkan sawah-sawah yang hijau, seperti kebaikan dan ketulusan yang akan terus menyuburkan kehidupan ini menjadi lebih indah. Kisah tentang tukang ojek dan nenek miliarder telah berakhir, namun perjalanan baru, perjalanan cinta dan harapan, baru saja dimulai. Hadirin sekalian, kisah tadi sudah berakhir, namun pelajaran tentang hukum sebab akibat pasti masih membekas dalam di hati kita masing-masing. Nenek moyang kita dulu mengajarkan, siapa yang berbuat baik akan menuai kebaikan. Uang ibarat pisau bermata dua. Ia bisa membeli tempat tidur mewah tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Membeli rumah besar tapi tidak bisa membeli kehangatan rumah tangga.
Orang-orang seperti Hendra, meskipun berdiri di puncak kejayaan, sejatinya hanyalah orang yang paling miskin dalam hal karakter, yang akhirnya mengubur dirinya sendiri dalam jurang keserakahan. Sebaliknya, pemuda miskin bernama Rizky telah membuktikan bahwa ketulusan yang sederhana adalah perisai paling kokoh menghadapi segala badai. Kehidupan ini ibarat sebuah taman. Kita menanam benih kasih sayang, pasti akan menuai buah kebahagiaan. Jika Anda merasa tersentuh dengan filosofi kehidupan ini, mohon berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe untuk channel Cahaya Kehidupan. Dukungan Anda adalah motivasi bagi kami untuk terus menyebarkan lilin-lilin kebaikan. Semoga Anda semua mendapatkan kedamaian dan penuh kasih sayang sepanjang hidup.